Ada suara. Cek, cek. Cek. Cantik, aku ingin mengganggu. Apa arti rindu selalu kalau mentari tepi di utara hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku bawa seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Oh, 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 cantik, aku ingin mengganggu. Apa arti merindu selalu? Oh, 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 walau mentari terbit di utara, itu hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita.
Boleh saja, nanti bisa-bisa dong pakai. 6 orang. Panjang kali. Dia pengen panjang anak-anaknya. Hanya tampil aja gitu. Masuk. Ya udah yang mana? Ya gitu aja lah. Udah siap kok kayak gitu aja. Seminggu setelah kau pergi, kau masih berganti menghibur. Kata semua teratasi, kau terus sembunyi di balik senyum palsuku dengar dirimu tak sendiri lagi. Betapa hancurnya hati dan jiwaku. Setahun setelah kau pergi, ku masih sembunyi di balik senyum palsu. Ku dengar dirimu tak sendiri lagi. Betapa hancurnya hati dan jiwaku. Betapa hancurnya na 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 na. Tolong
Ya. Suruh lagi. Turun lagi. Buka, turun lagi. Sí. Cek 1 2. Izin Bapak Ibu yang sudah di aula supaya bisa mengambil tempat. Kalau itu lagu yang cantik pakai saksofon. Cantik toh. Logi. Do re mi fa sol la si do si.
saja. Ayah saja tong kata belajar. Semua. Ada kata namanya ayah. Satu. Gimana pelajari trompet? Cek satu. Pak Stevi, Pak Samsul silakan duduk di depan. Pak Samsul, Pak Stevi, pejabat pengawas silakan. Bu Yus, Pak Deng, silakan untuk mengisi kursi yang di depan. Kemudian lintas generasi. Justru kita berbaur. Silakan duduk, Bu Yus, Pak Deng, untuk mengisi kursi yang kosong. Dari sandiwara selama ini. Masuk apa kemarin? Sandiwara selama ini. Mic aja. Cek. Assalamualaikum. Masuk lagi. Tiga, dua, satu.
jojo Yumeranko isebab perasa muna 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 keke Sa muna 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 keke Kampuang nan Jawa di mato Benuang sansai baku lilian Gentakan najuk kawan kawan lama Sakit basuh yang sulian Gentakan najuk kawan kawan lama Sakit basuh yang sulian Tenino kibeku mano ko tumbeko Yunano bungku awe ade Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang Meber pinjang jang nambang cinta yang karina Suku narawa sedang kamatuk nangluk Napak mega bari ibenang tarik yurubu Madu dadali, madu panggagana Perlawan sakti, Indonesia jaya Madu dadali, pangka koncarana Resep mahiji, rukun sakabena Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak Masak sabigi, diburung bari-bari Masak sabigi, diburung bari-bari Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Bea cukai untuk negeri Hati dan jiwaku Setahun setelah kau pergi Ku masih sembunyi di balik senyum palsu Ku dengar dirimu tak sendiri lagi Betapa hancurnya hati dan jiwaku
bantu aku melewati semua. Betapa hancurnya hati dan jiwa. Betapa hancurnya. Na 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 na. Ha 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 ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, tamu istimewa kita pada hari ini, Bapak Dr. Permana Agung Drajatun, PhD. Yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan, Bapak Nugroho Wahyu Widodo yang pada hari ini bergabung lewat Zoom meeting. Yang kami hormati, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, Bapak Andi Pramono. Yang kami hormati seluruh pejabat struktural, pejabat pengawas dan pejabat fungsional, serta seluruh peserta yang hadir secara langsung maupun yang bergabung melalui aplikasi Zoom Meeting dan kanal YouTube Bea Cukai Makassar. Sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu, bisa dibantu cakepnya Bapak Ibu. Pagi hari makan pepaya. cakep. Rasanya manis, bikin tertawa. Artinya, Selamat pagi hadirin yang berbahagia untuk acara yang istimewa. Terlembagakan dalam Pejabatan Bea dan Cukai, hingga kini terbentuk menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merupakan episode perjalanan panjang bagi institusi kita Bea dan Cukai. periode demi periode, generasi demi generasi, bergandengan tangan menyokong perubahan ke arah yang lebih baik. Selamat datang dalam acara Pembinaan Mental Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi. Bea Cukaiku, Bea Cukaimu, Bea Cukaita, lintas generasi sinergi membangun negeri, yang diselenggarakan secara langsung di lobi kantor Bea Cukai Makassar dan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan kanal YouTube Bea Cukai Makassar pada hari ini, Kamis 23 Februari 2023. Perkenalkan, saya Sulu Fikri, rekan saya Sri Kusuma yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Hadirin yang berbahagia, agar kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam mengikuti acara hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Mars Bea dan Cukai serta sekaligus mendengarkan pembacaan sikap dasar pegawai Bea dan Cukai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bea dan Cukai naungan kita, berulang tekad bersatu padu, junjung amanat untuk membangun negeri, membangun
hati pribadi penuh karisma, nama dan teguh komitmen kita bersama. Wajibkan sifat sahaja, menambah empati masa, berkarya menuju kejayaan masa. Gerakan segala daya dan upaya, berbakti untuk hidup berarti. Menaruh semangat, profesionalisme, efisiensi dan pelayanan. Bea Cukai kebanggaanku, visimu jalari jiwaku, misimu aliri darahku, strategimu gerak langkahku. Puji untuk Tuhan yang Esa, sembahkan bakti adipura, dan amanat kita tugaskan. Maju terus Bea dan Cukai. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita saksikan penayangan Sikap Dasar Pegawai Bea dan Cukai. Sikap Dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jujur, setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Korsa, setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan di antara pegawai dalam rangka melaksanakan tugas. Loyal, setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus memberikan dukungan penuh serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi atau institusi dengan cara bekerja secara sungguh-sungguh demi menjaga nama baik organisasi atau institusi. Inisiatif, setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan atau memberikan solusi tanpa menunggu adanya perintah demi terwujudnya pengawasan dan pelayanan yang lebih baik. Korektif, setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus senantiasa mau mengakui, mengingatkan, serta memperbaiki kesalahan orang lain untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Baik, selanjutnya marilah kita menyaksikan penayangan video anti gratifikasi. Dari yang kecil hingga yang besar, memberi hadiah sudah jadi bagian dari kebiasaan kita. Tapi, bagaimana dengan uang terima kasih? Uang pelicin? Atau bahkan uang damai? Apakah itu kebiasaan yang benar? Padahal, apapun yang kita berikan pada penyelenggara negara dan pegawai negeri itu termasuk gratifikasi loh. Gratifikasi yang sifatnya netral bisa berubah jadi ilegal kalau ada konflik kepentingan di baliknya. Seperti uang terima kasih, uang pelicin, dan uang damai tadi. Apa yang bisa kita lakukan agar kebiasaan buruk ini berhenti? Salah satunya adalah dengan membangun budaya anti gratifikasi. Budaya anti gratifikasi adalah suatu cara hidup di masyarakat untuk tidak memberi dan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas atau kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tentunya, mewujudkan budaya anti gratifikasi ini tidak lepas dari peran penting 5 komponen berikut, yang terdiri dari penyelenggara negara dan pegawai negeri yang memahami serta patuh terhadap aturan gratifikasi.
juga lembaga pemerintah yang berfungsi untuk membangun lingkungan yang bebas dan bersih dari gratifikasi. Dibantu partisipasi masyarakat luas untuk berhenti memberi gratifikasi kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri. Serta dukungan swasta untuk melakukan praktik bisnis yang bersih dari gratifikasi, suap, dan uang pelicin. Ditambah dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Membangun budaya anti gratifikasi bisa dimulai dari hal kecil, seperti menolak jika ada upaya pemberian dengan maksud mencurigakan. Ayo, mulai dari diri sendiri, jadikan perilaku anti gratifikasi kebiasaan kita. Untuk melaporkan gratifikasi, klik goal.kpk.go.id. Klik kpk.go.id/gratifikasi untuk info lengkap soal gratifikasi. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya BNB Makassar kepada Bapak Andi Pramono. Dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas segala kebaikan dan kesempatannya kita masih dipertemukan dalam acara yang insya Allah diberkahi dan penuh manfaat ini. Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, rekan sahabat, kakak senior dan adik junior yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang membanggakan ini, yang sangat luar biasa, telah hadir Bapak Permana Agung. Selamat datang, berkenan hadir di tengah-tengah kita di keluarga besar Bea Cukai Makassar, Pak. Selamat datang di Kota Makassar, Kota Daeng, Kota para pemberani. Mungkin bagi generasi milenial, mengenal Bapak Permana Agung hanya sebatas literasi, mungkin dengan melihat Mbah Google, atau deretan urutan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dari masa ke masa. Namun, bagi generasi pra-milenial seperti saya, melihat sosok Bapak Permana Agung adalah sebuah legenda sosok panutan yang telah menaruh atau meletakkan dasar-dasar modernisasi Bea Cukai pasca reformasi. Saya melihat Bapak Permana Agung adalah lahir dari rahim dan bentuk metamorfosis yang lengkap dari sebuah perjalanan Bea Cukai dari masa ke masa. Mungkin dari telur, beliau dilahirkan dari pelaksana yang juga bertugas melanglang buana dari Sabang sampai Merauke, kemudian learning menjadi ulat dengan kompetensi beliau dengan pendidikan yang paripurna, praktis sebagai kepompong, beliau adalah pernah menjabat lengkap di posisi Bea Cukai, pernah menjadi Direktur Pabean waktu itu, Direktur Cukai, sekaligus tim perumus Pabean dan tim perumus Undang-Undang Pabean dan tim perumus Undang-Undang Cukai. Akhirnya menjadi kupu-kupu, beliau menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai, dan banyak kisah lagi karena beliau menempati 6 kali posisi eselon 1 di Kementerian Keuangan. Tentunya mengawal pasca reformasi Bea Cukai ini bukan suatu hal yang mudah, dengan penuh dinamika
dan catatan masa lalu yang luar biasa. Namun alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa merasakan kebanggaan itu. Kita menuai buah dari pohon yang ditanam begitu baik dan rapih, dan sehingga pada hari ini kita merasa bangga masih memakai baju biru Bea Cukai, dan kita sebagai insan Bea Cukai. Lebih dari itu, saya selaku pribadi juga kagum kepada Bapak atas pengabdian yang luar biasa. Meskipun Bapak sudah tidak aktif di Bea Cukai, namun Bapak support pemberian motivasi dan mengawal Bea Cukai ini tidak pernah luntur untuk perkembangan dan kebaikan Bea Cukai. Tidak panjang dan tidak lebar, pada kesempatan yang baik ini saya memohon kepada Bapak Perma Agung bisa berbagi kisah, berbagi hikmah, berbagi pengalaman Bea Cukai perjalanan dari masa ke masa yang memupuk rasa SP Dekops kita, Pak, marwah Bea Cukai kita, korsa kita. Saya masih ingat sekali foto pada saat itu Bapak sampaikan, do anything the best just for custom and exercise. Dan tentunya juga Bapak memberikan semangat pengabdian kepada kita untuk Bea Cukai yang lebih baik. Terima kasih. Selamat menikmati acara ini dengan penuh keberkahan dan kemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi atas sambutannya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik Bapak Ibu seluruh peserta, gelaran Bintal pada hari ini mengangkat tema Bea Cukaiku, Bea Cukaimu, Bea Cukaita, lintas generasi sinergi membangun negeri, dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa tentunya. Dan Bintal hari ini akan mengulik perjalanan Bea dan Cukai dari masa ke masa, berkolaborasi, bersinergi, antar generasi melakukan upaya perbaikan demi Bea Cukai makin baik. Nah, sepertinya seluruh peserta sudah penasaran nih Pak dengan tema yang kita angkat pada hari ini. Nah, untuk mengobati rasa penasaran tersebut, akan langsung saja kita memasuki acara talk show Bintal Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya talk show pada hari ini. Beliau merupakan Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Kantor Bea dan Cukai Makassar. Nah, untuk itu mari kita berikan sambutan yang meriah kepada narasumber kita, Ibu Ria Novikasari. Moderator kita, Ibu Ria Novikasari. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita yang spesial pada pagi hari ini, Bapak Dr. Permana Agung, PhD. Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbaksel, Bapak Nugroho yang hadir secara online. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Bapak Andi Pramono, serta hadirin yang hadir baik secara online maupun secara offline di lobi utama kantor Bea Cukai Makassar. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam semangat, dan salam Bea Cukai untuk kita semua. Bapak Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbaksel, Bapak Nugroho yang hadir secara online. Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil. Yang selanjutnya saya juga memohon izin kepada hadirin semua untuk nanti ke depan menemani dalam acara Bintal Bea Cukai Makassar, menguatan sinergi dengan tema Bea Cukaiku, Bea Cukaimu, Bea Cukaita, lintas generasi sinergi membangun negeri.
Baik, langsung saja kita undang untuk hadir bersama saya di sini di depan. Beliau adalah sesosok orang nomor 1 ya di Bea Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Dengan pengalaman-pengalaman yang beliau miliki yang sangat luar biasa dan juga tentu saja prestasi yang luar biasa juga. Mari kita sambut Bapak Permana Agung, kami silakan. Ya. Sebelum masuk ke acara inti, saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Permana Agung. Selamat pagi, Bapak. Nah, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, Bapak. Ya. Karena tadi MC sudah memberikan pantun untuk semangat kita pagi hari ini, Bapak, saya tertantang ini. Sebetulnya tadi belum saya siapkan, Pak, pantunnya, Pak. Tapi karena melihat Bapak langsung saya kayaknya harus berpantun nih, Pak. Izin, kalau tadi MC minta cakepnya, sekarang saya mohon untuk cantiknya ya. Tentu saja bukan buat saya, buat Mbak MC tadi, Pak. Oke, kalau biasanya orang berpantun itu jalan-jalan ke Makassar. Nah, gitu. Saya kebalikannya, Pak, nanti. Ke Makassar jalan-jalan. Kurang keras kayaknya ya, Pak ya, cantiknya ya, Pak ya. Kita ulang lagi. Ke Makassar jalan-jalan. Cantik. Ke Gresik beli jagung. Cantik. Agak jauh memang, Pak, dari Makassar jalan-jalan, beli jagungnya di Gresik. Tapi kapan lagi ya kan kita bisa berbincang asik bersama Pak Permana Agung. Satu lagi mau Pak, izin Pak. Ketemu si Atun juga beli martabak. Mau berpantun juga mungkin Bapak? Ya, suatu kehormatan bagi saya, Bapak, senang sekali, bangga sekali, saya hari ini bahagia sekali bisa satu frame bersama Bapak, orang nomor 1 di Bea Cukai, di Direktorat Jenderal Bea Cukai, pada periode tahun 1999 sampai dengan 2002. Ya, tentu saja dengan apa ya? Pada saat itu 1999 sampai 2022 itu saya posisi, Pak, masih SMP, Pak. Baru mau SMA, tapi masih mending sepertinya saya, Pak. Belum lagi tadi Mbak MC tadi itu masih entah di mana itu, Pak, pada tahun itu. Belum lahir ya. Nah, jadi seperti kita ketahui bersama, ini Bapak Permana Agung, beliau lahir di Lombok pada tanggal 27 Oktober 1952. Nah, beliau masih berdomisili di Jakarta, Bapak? Masih di Jakarta Timur, Bapak? Berarti kita kalau berkunjung masih di tempat yang sama, Bapak, di Jakarta Timur. Nah, dengan riwayat pekerjaan kedinasan seperti kita saksikan bersama di Zoom, ya. Dari mulai tahun 1975, beliau sudah menjadi pemeriksa barang di Bea Cukai. Luar biasa, menjadi Direktur Pabean, Direktur Cukai, kemudian Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Kemudian beliau menjadi staf ahli Menteri Keuangan, bidang pembinaan umum pengelolaan kekayaan negara di tahun 2022, menjadi Inspektur Jenderal Departemen Keuangan waktu itu Bapak 2026, kemudian staf ahli Menteri Keuangan bidang hubungan kerjasama ekonomi internasional pada tahun 2008 dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada tahun 2010. Luar biasa sekali. Kemudian beliau menempuh pendidikan ini S2-nya luar biasa 2 kali langsung lanjut di USA, kemudian lanjut S3-nya di USA juga luar biasa, public policy ya Pak ya. Dengan berbagai penghargaan juga ini kita ketahui bersama bahwa beliau pernah memperoleh
the WCO Medal of Honor for Policy Formulation and Standardization in the Field of Custom and Excise di 2022. Tepuk tangan untuk beliau, luar biasa sekali pengalaman. Wah, jadi sebetulnya saya di sini Pak terbayang, saya sekarang posisi sedang menjadi media atau jembatan atau penghubung dari Bea Cukai era dulu, tentu saja dengan pengalaman dan kenangan yang luar biasa, yang saya hubungkan dengan Bea Cukai yang era sekarang, tentu saja dengan tantangan-tantangannya, dan juga sekaligus saya ingin menghubungkan nanti generasi yang dulu dengan generasi yang sekarang dan akan datang. Nah, namun demikian sebelum kita masuk ke materi Bapak, mohon untuk menyaksikan satu video perjalanan ya, perjalanan dari Bea Cukai dulu ke Bea Cukai sekarang. Silakan. Agak ribet sih. Jadi memang pengalaman itu sungguh luar biasa kalau kita berbicara mengenai importir yang datang ke kantor itu, pelayan kita memang harus eksis Pak. Jadi kita memang harus tampil memberikan semaksimal mungkin untuk pengguna jasa. Soalnya kalau sedikit kita melenceng mereka akan tersinggung. Jadi mau tidak mau kita harus melayani, dokumen datang kita terima, kita cek satu persatu, cross check benar-benar apa sih barangnya. Ya kan? Setelah kita teliti, oke, kita nyatakan valid, oke, kita suruh nunggu dulu Pak ya, saya serahkan dulu ke pimpinan, ya kan? Bawalah map itu ke atasan, Pak izin ada pengajuan PIB untuk pembayaran. Sudah cross check Bang? Sudah Pak. Manual Pak, sangat manual sekali. Jadi memang di sini karena manual tadi makanya kita dituntut harus eksis. Karena kita selalu berpikir bahwa harus berbuat yang terbaik lah untuk Bea Cukai. Wah, kalau sekarang sih mudah, semuanya pakai sistem dan online. Ada namanya CEISA. Jadi penelitian kelengkapan berkasnya menggunakan sistem CEISA. Jadi pengguna jasa kalau ingin mengajukan dokumen pabean nggak perlu kantor lagi, bisa di mana saja. Kalau ada dokumen yang kurang lengkap, konfirmasinya pun lewat sistem. Iya Pak, kita kan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Kadang saya juga mengecek pekerjaan saya lewat ponsel saja Pak. Kan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Harapan saya tidak terlalu muluk-muluk sih, paling tidak harus ada kolaborasi lah, kerjasama yang baik dengan milenial sekarang dengan orang lama. Karena kita orang lama ini boleh dibilang sudah media sekarang udah makin canggih. Kita itu orang lama ya gimana? Makanya harus sering komunikasi lah Pak. Dibaurkanlah orang tua untuk menambah pengalaman anak muda sekarang dan berbagi dengan yang muda. Ini lo kerja di lapangannya. Nah ini lo untuk masalah zaman milenialnya sekarang itu. Semua itu untuk Bea Cukai makin baik. Kalau dari saya sih bagaimana kita bekerja bersama-sama antara Bapak dan Ibu yang senior dengan kami yang milenial. Istilahnya bersinergi lah untuk Bea Cukai makin baik. Iya. Baik, sebelum kita masuk ke materi dari Bapak Permana Agung, saya ingin sampaikan kepada hadirin baik online maupun offline, jika ingin menyampaikan partisipasinya, motivasi, pendapat, tanggapan boleh melalui raise hand ya untuk yang online, dan juga boleh juga kirim-kirim salam, mungkin ada yang ingin bernostalgia Pak melalui chat Zoom ya. Baik, langsung saja kepada Bapak Permana Agung kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu yang sangat saya hormati dan banggakan ya Bapak Kakanwil, Pak Nugroho beserta semua jajarannya.
Bapak Kepala Kantor kita, Pak Andi Pramono, dan juga beserta semua staf dan jajarannya. Pagi hari ini saya mendapat kesempatan dan kepercayaan untuk coba men-share kepada kita semua tentang satu perjalanan yang sangat panjang tentang Bea dan Cukai. Sebelum saya sampai kepada materi, ya saya harus mengeset tone-nya ini dahulu, ya. Bahwa saya nanti akan terlebih dahulu sebelum menggali pengalaman pemahaman kita tentang Bea Cukai dari masa ke masa. Ada satu masalah penting yang ingin saya sampaikan yang harusnya menjadi fondasi benar untuk kita kalau kita ingin menjadi yang baik. Tadi Korsa Bea Cukai sudah berapa kali disebutkan. Bahkan yang namanya Mars Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu hadir pada saat antara 99 sampai 2002. Semua staf-staf saya termasuk Pak Nisfu almarhum itu mendesain itu. Jadi persis kata-katanya itu mewujudkan visi misi yang pada waktu itu kita tumbuhkan. Bapak dan Ibu sekalian harus menyadari, the real hero itu bukan Permana Agung. Ya, the real hero itu adalah Bapak-bapak semua. Saya tidak terlalu sulit di sini untuk berbicara mengenai masalah teknis operasional Bea Cukaian. Karena saya punya jago-jago sudah. Pak Nugroho di tingkat Kanwil. Pak Andi, saya tahu Pak Andi ini dari kecil. Jabatannya di Bea Cukai di Tanjung Balai. Nanti kita akan bisa panjang lebar cerita tentang itu. Ya. Tapi sebelum itu saya ingin dulu menyampaikan beberapa catatan. Pertama, saya datang kemari bukan untuk menjudge Direktorat Jenderal. Saya datang kemari bukan untuk mengevaluasi, menilai bagaimana Direktorat Jenderal, bagaimana Direktur Jenderal, bagaimana Direktur-Direktur, bagaimana Kakanwil, bagaimana Kepala Kantor. Bukan. Saya datang kemari untuk mencintai Bapak sekalian dan Ibu sekalian. Saya datang kemari justru karena caring saya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, itu sebabnya tepat sekali dikatakan Bea Cukaiku, Bea Cukaimu, Bea Cukai ta, dan lintas generasi. Ya. Walaupun saya sudah pensiun, ya, pengabdian itu tidak pernah akan berhenti. Ya. Saya masih terus berpikir menyumbangkan saran, motivasi yang bisa saya lakukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal. Bahkan bukan Bea Cukai saja. Saya sering diundang beberapa kali di Direktorat Jenderal yang lain untuk maksud yang sama. Mereka itu perlu ya, sesuatu yang bisa membangkitkan semangat mereka, bisa menciptakan energi kepada mereka. Jadi jangan saudara-saudara melihat tugas ini sebagai kewajiban, sebagai responsibility saja. Kalau itu pikiran Bapak dan Ibu sekalian, ya, penat kita, rasa capek kita, energi kita habis. Tapi kalau kita mulai berpikir tugas kita sebagai pegawai Bea Cukai adalah panggilan kita, justru kita akan menghadirkan energi. Kita tidak melihat segala sesuatu sebagai kreativitas yang rutin, tapi kita bisa menghasilkan kreativitas baru. Ini acara-acara seperti ini yang saya harus hargai, kagumi adalah kreativitas teman-teman yang ada di Makassar. Luar biasa. Ini harusnya menjadi contoh untuk teman-teman Bea Cukai di tempat yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, saya mau masih dalam pendahuluan ini. Saya mau cerita tentang balon. Ya. Di sebuah taman ria, ada seorang penjual balon warna-warni, merah, kuning, hijau, kelam, seperti lagunya anak-anak. Di dalam, ini cukup ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisnisnya dia drop, dia lepas balon itu satu. Karena di dalamnya ada gas helium, terbang balon itu. Harapannya apa? Supaya banyak anak-anak kecil melihat ada balon terbang, lalu mereka merengek-rengek kepada ibunya minta beli balon itu. Bisnisnya naik lagi.
Kalau bisnisnya drop, dia lepas lagi. Begitu seterusnya bisnis naik turun, naik turun. Satu hari dia tidak sadar, bajunya ditarik oleh seorang anak kecil dari belakang. Dia menoleh, lalu sang anak kecil itu bertanya, "Bang, kalau yang dilepas warna hitam, kira-kira bisa terbang apa tidak?" Itu pertanyaannya. Tersentuh dengan pertanyaannya, si abang mengatakan, "Nak, yang menyebabkan bisa terbang bukan warnanya, tapi gas yang ada di dalamnya." Bayangkan bagaimana kalau kita terlalu sibuk mengatur warna, terlalu sibuk mengatur reputasi, itu harus terkenal, harus punya, dikenal di seluruh dunia, reputasi itu. Tapi tidak memperhatikan apa yang ada di dalamnya, percuma itu, enggak terbang itu. Ya. Jadi apa yang di dalamnya itu merepresentasikan sikap kita. Tadi lihat korsa-korsa itu adalah cerminan dari sikap-sikap seorang aparatur. Kalau itu semua dijalankan dengan sebaik mungkin, masalah teknis itu tidak terlalu rumit. Bapak Ibu sekalian, saya dari tadi Pak Andi katakan, dari pelaksana di Bea Cukai. Bahkan dari segi sains ilmunya, Master 2, Doktor 1 Pak, itu di bidang perdagangan internasional, di bidang public policy. Sebetulnya sudah hampir mentok itu Pak. Tapi percaya enggak, itu semua hampir kurang berperan menurut saya. Apalagi pada saat saudara-saudara sekalian mulai menapaki jajak karir makin tinggi. Saya jadi dirjen kan tidak perlu periksa dokumen kan. Saya perintahkan kepada teman-teman direktur dan Kakanwil pada waktu itu. Saya tidak mau masalah teknis operasional masuk di mejanya direktur jenderal. Percuma saya punya direktur, percuma saya punya Kakanwil, percuma saya punya KBP 2, seksi P2, semua yang sudah ada di lapangan. Yang masuk ke meja direktur jenderal itu adalah hal-hal yang strategis, yang kaitannya dengan kementerian lain, kementerian keuangan, instansi luar, itu playing field-nya direktur jenderal. Jadi saya bagi benar Pak. Tugas P2 dulu di kantor pusat, saya bilang Anda tidak perlu turun, kecuali P2 di daerah itu minta bantuan kepada Anda. Karena di daerah sudah punya aparat lengkapnya. Jadi semua itu bergerak dalam konteks itu. Bapak sekalian, jadi yang penting itu unsur manusia. Manusia itu adalah the most important asset. Tapi percaya apa tidak? Manusia juga the most wasted, yang sering disia-siakan. Jangan sampai itu terjadi, Pak. Ya. Dan itu saya akan menyentuh hal yang penting. Saya mau share dari pertama ini. Share kontennya. Pilih lagi ya. Lagi mulai. Bisa dilihat tadi? Belum tambah, belum keluar. Dan oke, ya. Kalau saya zoom makin kelihatan. Ya. Coba kita perhatikan ini. Ya. Ini ada dua bagian besar, yang di atas dan yang di bawah. Yang di atas itu ya antara lain strategi, struktur, policy, sistem, prosedur, semua itu ada di bagian atas, yang visible, yang bisa kita lihat. Itu adalah cara kita yang kita bilang kepada siapapun, itulah cara kita mengerjakan tugas-tugas kebiacukai menggunakan ini. Yang kita katakan, kita pakai ini. Tapi percaya apa tidak, yang sesungguhnya yang kita gunakan itu bukan yang ini, tapi yang ada di bawah ini. Beliefs kita, persepsi kita, tradisi kita, norma kita. Itu yang sebetulnya
menjadi dasar sikap daripada kita semua. Oh, Pak percaya enggak? Saya mau kasih contoh. Dulu di Amerika Serikat, waktu kita sering debat berdiskusi tentang antar para dirjen. Direktur Jenderal daripada US Custom itu pernah cerita. 1 tahun mereka mengadakan reformasi birokrasi. Persis setelah dia lakukan perubahan itu, lalu mereka 6 bulan kemudian mengevaluasi. Apa yang mereka dapatkan? Mereka dapatkan di lapangan hampir tidak ada perubahan. Apa sebabnya? Mereka akhirnya menggali lagi, baru ketahuan penyebabnya. Mereka katakan kenapa tidak berubah? Karena the real regulation is not in the law. Regulasi yang real bukan pasal-pasal yang ada di undang-undang. Menurut mereka. Tapi the real regulation, undang-undang yang real itu yang ada di kepalanya orang-orang bea cukai itu. Bayangin Pak. The real regulation is in the of the people. Bukan yang di undang-undang pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian. Jadi Bapak sekalian, kalau ini masalah pikiran, hati orang-orang bea dan cukai itu tidak pernah disentuh, tidak pernah dirubah. Semua sistem prosedur yang hebat bagaimanapun juga digeletakkan di meja, tidak akan bisa berkontribusi yang baik untuk bangsa dan negara ini. Tergantung siapa yang mau melaksanakan. Ini yang menjadi penting yang mau saya bicarakan pada hari ini. Ini masalah manusia ini. Sebelum nanti kita akan gali ya, tanya jawab interaksi tadi ya tentang bea cukai. Nah, coba ini. Itu bisa. Oh, bisa. Nah ini. Coba, ini Einstein ini bilang begini. New type of thinking, tipe pikiran yang baru itu harus sangat esensial kalau manusia bea dan cukai ingin survive. Kalau manusia bea cukai ingin bergerak ke level yang jauh lebih tinggi, new type of thinking itu diperlukan. Jadi kita harus bisa meninggalkan pola-pola lama yang dianggap tentu yang kurang baik. Itu harus kita tinggalkan. Ini bukan saya yang bilang ini. Einstein yang bilang. Ini yang kemarin tadi malam disinggung oleh Pak Kekanwil. Pada saat itu saya ditanya, apa yang bisa dikatakan tentang bea dan cukai. Saya tulis 3 ini. Better, smart, different. Ya, bea cukai itu harus menjadi lebih baik, tapi tidak berhenti di situ, Pak. Harus smart juga, harus different, harus beda. Beda dengan yang dulu dan beda dengan bea cukai yang lain. Kita harus unggul. Itu sebabnya saya tulis ini. Oh sekalian, saya mau kasih contoh sebelum saya sampai kepada ini. Ada satu cerita. Ada seorang anak kecil pergi ke toko pet shop. Pet shop itu apa itu Mbak Ria? Yang jual binatang-binatang kecil, buat binatang piaraan, menjual kucing misalnya gitu. Si anak kecil ini melihat di toko itu ada 4 ekor kucing berkumpul jadi satu kandang, sehat-sehat betul kucing itu. Tapi ada satu kucing yang menyendiri, tersendiri. Lalu dia tanya kepada penjualnya, Pak, ini apakah dijual yang 4 ini? Iya, ini dijual, satunya $50. Lalu yang sendirian di sana menyendiri itu, kucing itu apakah juga dijual? Tukangnya bilang, tidak, itu yang menyendiri tidak dijual. Kenapa tidak dijual? Boleh nggak saya main-main sama yang sendirian itu? Dikasih oleh tukang penjualnya. Begitu dia sentuh kucing itu mulai menjilat-jilat telinga si anak kecil itu. Si anak kecil itu mulai jatuh hati sayang kepada anjing itu. Lalu tanya si anak itu, kenapa ini tidak dijual? Karena kucing ini cacat. Soket pinggangnya ini tidak ada, satu kakinya hilang. Cacat, karena itu tidak saya jual. Tapi si anak bilang, boleh enggak saya beli yang ini?
Biar harganya $50, saya pilih yang ini. Karena anaknya memaksa, akhirnya si tukang itu bilang, oke, bilang, boleh. Dia keluarkan uang dari sakunya $2, 48 dia minta kepada ibunya. Pada saat si anak jalan keluar ke pintu, si tukang penjual ini mengatakan, saya tahu, I know, bahwa si anak sayang pada kucing itu. Saya tahu bahwa si kucing itu menjilat-jilat telinga si anak itu. Tapi saya tidak mengerti, kata si penjual ini. Kenapa dengan $50 yang dipilih yang cacat itu? Kenapa tidak yang sehat yang lain? Begitu ditanya gitu, sang anak tidak menjawab. Dia hanya angkat celananya sebelah kiri. Ternyata anak itu juga memakai kaki palsu. Baru si penjual mengatakan, baru saya mengerti. Jadi ada perbedaan antara saya tahu dan saya mengerti. Iya kan, Pak? Nah, materi yang saya maksudkan ini nanti seperti yang disebutkan dalam korsa-korsa tadi. Mungkin Bapak sekalian, semua sekalian yang pernah mendengar itu pasti tahu. Tapi yang saya inginkan mengerti. Bukan tahu. Karena kalau tahu ya seperti tadi. Saya tahu kok itu. Si kucing itu suka sama si anak itu. Si anak itu juga suka. Tapi saya tidak mengerti. Saya belum mengerti kenapa Anda pilih itu. Tapi begitu si anak ngangkat kakinya, pakai juga kaki palsu, baru si penjual mengatakan, baru saya mengerti kenapa dia pilih itu. Jadi ini yang maksud saya, Pak. Ya. Jadi bukan, makanya dibilang sini, any fool. Ini terlalu agak keras ini, Einstein. Orang-orang bodoh pun bisa tahu. Tapi yang the point adalah understand. Itu yang saya ingin aja. Ya Bapak sekalian, kalau melihat segala sesuatu, undang-undang, regulasi, sistem prosedur, jangan sekedar tahu, understand. Bapak tahu nggak, dari dulu waktu saya sejak masuk di Bea Cukai, saya itu di STAN, di IIK dan sebagainya itu sama teman-teman itu 45 orang. Ya. Satu angkatan dari berapa ribu orang itu. Ya. Dosen saya sama, ruangan kelas sama, buku sama, semua sama. Tapi ada satu sudah eselon 1, yang lainnya masih kepala seksi. Kenapa? Karena yang satu cuma tahu, yang satu understand. Itu yang membedakan Bapak sekalian. Jadi saya inginkan Bapak sekalian kalau baca apa saja sistem prosedur perintahnya Pak Andi, Pak Nu, jangan cuma I know that, tapi I understand. Ini yang susah Pak. Dia juga Amerika saja gagal itu reformasinya, hanya mengatakan the real regulation bukan di law-nya, tapi di mind-nya of the people. Jadi itu yang harus disentuh. Nanti kita akan mulai masuk pada sini. Ya. Oh, satu lagi sebelum saya sampai kepada sini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tahu enggak? Penemuan yang paling hebat di masa kita, discovery yang paling hebat di masa kita adalah kenyataan bahwa kita kalau bisa mampu merubah pikiran kita, kita bisa merubah kehidupan kita. Itu discovery. Dengan cara merubah pikiran kita, merubah apa yang ada di dalam diri kita sampai kita understand, kita bisa merubah. Tidak saja diri kita, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pun bisa kita rubah. Itu yang selalu kita semua, saya dan teman-teman semua menginginkan Bapak sekalian. Saya akan cerita di sini ada 3 lingkaran. Ada lingkaran putih, ada lingkaran abu-abu, ada lingkaran. Ini inti daripada semua tadi. Elemen korsa tadi yang kita turunkan dalam visi misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dulu itu disebut tuh di lapangan tenis itu, Andi bisa baca itu. Semua bisa baca kalau sempat ke Bujana Tirta. Lagu tadi itu mencerminkan kata-kata itu. Yang putih ini, the strength of the head, kepala kita. Nanti Bapak-Bapak sekalian akan saya uraikan sedikit saja. Ya. Kekuatan kepala itu bukan sekedar knowledge, bukan sekedar skill Bapak sekalian. Yang saya maksud strength of the head itu lebih daripada itu, lebih daripada intelijen. Kalau soal pinter Pak,
Saya ini pernah di mana-mana. Saya pernah jadi inspektur jenderal, pernah memeriksa 12 eselon 1. Saya melihat, ya, ini terus terang tanpa mengunderestimate teman-teman di Direktorat Jenderal lain. Bea Cukai ini harus punya kemampuan membuat keputusan yang segera, cepat. Betul, Pak. Teman-teman yang lain itu pajak misalnya per periode, Pak. Ada periode memasuki SPT, periode semuanya punya kesempatan. Bea Cukai kalau terlambat buat keputusan, Pak, congested itu barang-barang. Barang tidak keluar dari pelabuhan, bahan baku, bahan penolong terhambat diproduksi di pabrik. Lalu tenaga kerja terhambat, ekspor terhambat, penerimaan devisa terhambat, pembangunan ekonomi kita akan turun. Itu Bea Cukai, Pak. Jadi saya respect betul. Saya tahu persis bagaimana kemampuan teman-teman di Bea Cukai. Secara teknis tidak ada masalah, Pak. Tinggal lagi sekarang kita mau sentuh ini di dalam ini, Pak. Karena banyak ahli yang mengatakan the most important thing itu adalah yang ada di dalam diri kita, bukan di depan kita, bukan di belakang kita. Di dalam kita. Di dalam berbagai kitab suci juga disebutkan Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, lalu hati. Bayangin, Pak. Ya. Jadi head itu nanti kita akan lihat, Pak, ya. Strength of the head itu adalah moral virtue daripada knowledge. Jadi kalau Bapak sekalian belajar regulasi, law, sistem, prosedur itu jadi knowledge, pemahaman, pengetahuan adik-adik sekalian. Tapi ada aspek moral di situ. Benar, salah. Itu nanti kita lihat di sini. Strength of the head. Yang satu lagi hati Bapak sekalian. Itu banyak sekali itu, Pak. Banyak orang-orang yang cerdas, pintar, hatinya baik. Tahu benar ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini tidak boleh, ini boleh. Seperti yang tadi dikatakan di Undang-Undang Gratifikasi. Tapi lingkaran hijau ini yang menyambut the strength of the gut. Gut itu courage kita, intuisi kita. Saya tahu, tadi kan I know, ini salah, ini benar, tapi tidak berani melakukan, Pak. Karena kalau saya potong itu, saya berdiri di cabang itu, ambruk saya juga. Jadi ini penting nih yang hijau ini, Pak. Semua kebajikan Bapak dan Ibu sekalian itu tidak akan dilaksanakan kalau tidak punya keberanian. Nanti saya akan ceritakan Bapak sekalian, ya, termasuk Pak Nu Andi dan semua, saya yakin staf-staf kita semua yang ada di sini. Courage itu diperlukan, tidak saja physical courage, keberanian fisik juga keberanian moral. Berintegritas itu keberanian moral, Pak. Kalau keberanian fisik, saya sudah tidak ragukan, ya, bahwa sekalian terutama yang di P2 yang pernah di Tanjung Balai seperti Andi ini, ya, Pak. Sampai gergaji itu rantai kapal, naik ke kapal selundupan karena tidak dilempari, tangga monyet itu masuk, naik kapal melalui jangkar kapal. Itu kalau tidak punya physical courage, nggak mungkin dilakukan. Suatu ketika saya pernah mengajak, waktu itu masih ada Pak Sumantri di Tanjung Balai, semua Kopassus itu saya ajak ke Tanjung Balai supaya mereka lihat pelatih-pelatih itu, kebutuhan fisik Bea Cukai itu apa kalau mau menghadapi penyelundup. Saya ajak ke sana, Pak. Supaya mereka tahu, itu physical courage. Tapi begitu lewat physical courage, moral courage ini menjadi penting. Bapak-bapak sekalian masih tetap jujur apa tidak pada Bea Cukai, tetap berintegritas apa tidak pada Bea Cukai, itu ujian berikutnya, Pak. Ini semua ada di lingkaran hijau tadi. Share. Oh, bukan. Oh, sorry. Share courage bukan foto. Lagi ya. Yes, sorry. Oh ya, sudah dari sini. Oke. Oke. Jadi yang hijau nanti kita akan lihat, ya. Sedikit-sedikit aja saya. Setelah itu pesan mendasar saya ini saya sampaikan. Lalu mari kita akan bernostalgia.
Ya, Bapak sekalian dalam berinteraksi nanti bisa, kalau saya bisa jawab tentu, kenapa dulu bajunya berubah dari abu-abu, jadi coklat kaki, jadi coklat hijau, jadi biru sekarang, bagaimana menyusun tanda pangkat ini. Yang saya lakukan juga dengan teman-teman di TNI sana, supaya minta izin, ini pangkat ini harus ada izin, jadi tidak bisa merubah begitu saja seenaknya, Pak. Nanti kita akan sampai kepada itu. Ya. Head. Ya, mulai satu tuh. Ini sedikit-sedikit aja. Ini semua saya harapkan di-copy dan bisa dibagi kepada Bapak sekalian. Ya, bisa dibaca nanti. Strength of the head itu saya katakan tadi, itu lebih besar daripada sekedar IQ Bapak sekalian. Lebih jauh daripada sekedar intelijen Bapak-Bapak sekalian. Lebih jauh daripada sekedar intellectual skill yang dimiliki loh Bapak sekalian. Ini kreativitas. Ini seperti tadi ini Pak. Ini kan suatu contoh bahwa Tanjung Priok, Makassar ini berkreasi betul dengan menciptakan acara seperti ini. Ya, creativity itu saya bacakan satu kalimat saja. Ya, kemampuan untuk melihat sesuatu yang sama tapi dengan pikiran yang beda. Itu ciri orang-orang maju, Pak. Ya. Saya melihat satu barang yang sama seperti yang Bapak sekalian lihat, tapi pikiran kita beda. Perbedaan pikiran ini, perbedaan kedalaman pikiran itu akan menunjukkan sampai di mana Bapak sekalian akan berkembang dan Ibu sekalian. Kreativitas harus di situ. Jadi bayangkan Bapak sekalian, satu saja kreativitas yang dimiliki itu akan sanggup merubah secara fundamental performa Direktorat Jenderal. Baru kreativitas, Pak. Curiosity, keingintahuan itu harus betul-betul dipupuk. Bapak jangan cepat puas dengan satu sistem ini merasa yang terbaik, tidak. Curiosity itu, Pak. Ya. Ini suatu ketika saya berceramah tentang kepada calon-calon para pensiunan di Kementerian Keuangan yang 2-3 tahun lagi akan pensiun, minta supaya saya sampaikan semangat kepada mereka supaya mereka tidak gentar menghadapi masa pensiun. Salah satunya saya aspek curiosity ini, keinginan tahuan. Di situ disebutkan Bapak sekalian, for geriatric people, untuk orang-orang lansia, kalau dia curiosity-nya, keinginan tahuannya sangat besar, maka dia punya survival rate, kemampuan untuk bertahan 5 tahun lebih panjang daripada orang-orang yang punya tingkat curiosity-nya sangat rendah. Ini studi, Pak. Karena itu jangan pernah padamkan rasa keinginan tahu. Apakah sistem prosedur sekarang ini yang terbaik satu-satunya? Apakah tidak ada kemungkinan sistem lain? Itu curiosity, Pak. Jadi lebih dalam dari sekedar kecerdasan Bapak-Bapak sekalian. Open-minded. Terbuka pikirannya, Pak. Orang-orang yang kalau terbuka pikirannya itu bisa menerima pendapat orang lain, Pak. Dulu di Bea Cukai kalau saya rapat, Pak. Rapat tentang apa saja. Saya lebih sering mengundang orang-orang Bea Cukai yang tugasnya di lapangan di ujung tombak. Tahu enggak kenapa? Karena yang tahu suasana kebatinan di lapangan itu mereka-mereka ini, Pak. Saya tidak terlalu mengandalkan direktur saya. Benar, Pak. Ini enggak main-main ini. Karena yang tahu suasana kebatinan di lapangan, di Entiko misalnya. Kita kan di kantor pusat cuma di belakang meja saja, Pak. Coba tanya, penyelundupan. Bagaimana perilaku penyelundup di Tanjung Bali Karimun? Sampai kapal itu diseret oleh Andi dan teman-temannya waktu itu untuk keluar dari garis perbatasan 12 mil laut. Itu, Pak. Itu jadi kita harus open mind, harus bisa menerima. Sekarang banyak sekali pimpinan, tadi saya katakan saya tidak mau menjudge siapapun, yang kadang-kadang kalau anak buahnya berpendapat, ini pendapat anak buah, saya bisa belajar apa dari dia? Saya sudah kepala kantor, saya S3, lalu belajar apa saya dari seorang pelaksana? Itu yang menjadi masalah, Pak. Jangan sampai, ya, open minded, suka sekali belajar. Wah ini, Pak, orang kalau yang suka sekali belajar. Saya mau share juga. Dulu waktu saya Bea Cukai dimanapun, termasuk saya tugas di Bitung,
bersama Pak Zaini tadi. Pak Zaini cerita di Marore sana, di Pianges sana, saya di Bitung pada waktu itu. Kalau setiap pulang kerja mau tidur tiap malam selalu saya renungkan. Ini saya pun diperintah oleh kepala kantor begini, padahal undang-undangnya bilang begini, sistem prosedurnya begini, kenapa diperintah lain? Itu terus muter itu kepala saya, Pak. Mencari jawaban. Itu love learning, suka sekali belajar. Puspla 4 waktu itu, saya waktu itu masih tamatan D3 ya, D3 jadi masih 2B lah. Teman-teman Puspla 4, Pasar Minggu waktu itu sudah kuning, Pak. Andi ingat ya. Jadi kalau saya dapat AVI waktu itu selalu AVI-nya AVI Supermi, sabun gitu-gitu, Pak. Tapi AVI Kopra, AVI Cengkeh, itu bagian mereka tuh yang kuning-kuning itu, Pak. Benar ini. Tapi kalau ada apa-apa, ada taripos Pak Permana, tolong carikan taripos ini. Coba, Pak. Love learning. Saya bantu mereka. Mereka tidak sadar suatu ketika saya jadi dirjennya mereka. Bayangin, Pak. Hanya karena love learning. Jadi lebih daripada sekedar kecerdasan Bapak-Bapak sekalian. Ya. Perspektif wisdom. Ini Pak ini. Orang itu harus bijak. Ya, di situ juga disebutkan itu ya. Orang kalau bijak itu mudah mendapatkan makna dari sebuah kehidupan. Bijak tadi itu overlay. Kalau bahasa komputer itu overlay itu antara the strength of the head dan strength of the heart itu ada yang tumpang tindih. Tengah-tengahnya itu irisan itu adalah wisdom. Jadi dia sudah kombinasi entah kekuatan pikiran. Nah, sekarang heart. Ya. Heart ini sangat vital sekali di dalam setiap kehidupan. Ya, apa saja sebagai pegawai pajak, bea cukai, anggaran, perbendaharaan, sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, semua. Heart itu sangat penting. Ya. Bapak sekalian tahu enggak kalau ada seseorang yang di situ saya bilang boss from the hell. Ada pimpinan yang perilakunya seperti bos dari neraka itu. Selfish, selalu mementingkan dirinya, menganggap dirinya center daripada semua tugas-tugas negara. Hanya dia yang terpenting. Tidak pernah care kepada saudara-saudara sekalian. Yang hanya care hanya ini Anda bisa dilakukan di perintah tugas teknis ini bisa lakukan apa tidak. Tidak pernah care Anda sebagai individu, sebagai pribadi. Tidak pernah care. Ini boss from the hell itu begitu kelakuannya. Kalau kita ketemu orang-orang seperti itu, jarang dari kita menanyakan, yang paling sering ditanyakan, ini orang ini tidak baik. Tapi yang paling sering ditanyakan itu justru tidak pernah menanyakan orang ini pintar apa tidak. Ini orang ini tamatan apa? Tamatan stan, tamatan enggak. Yang dilihat itu perilakunya. Jadi betul-betul Bapak sekalian, strength of the heart ini, capacity to love, kindness, forgiveness ini semua harus menjadi bagian dari kita. Itu korsa bea cukai tadi itu adalah elemen-elemen ini. Ya, nanti silakan baca. Strength of the God. Nelson Mandela pernah bilang, ya. Courage, keberanian itu bukan berarti orang itu tidak pernah merasakan ketakutan. Saya yakin yang namanya Andi Pramono ini yang berani menghadapi penyelundup yang saya waktu ketika kapal apa itu yang nama putrinya Yasmin. Saya datang ke sana cari Andi di kapal yang dia tangkap itu nggak ketemu. Ternyata dia di bawah di kamar mesin itu sedang nodongkan senjata kepada kapten kapal, cincu kapal kalau nggak salah, karena tidak mau menyerahkan logbooknya. Itu berani, Pak. Ya, orang berani. Tapi saya yakin dia punya rasa takut. Makanya Nelson Mandela mengatakan orang berani itu bukan berarti tidak punya rasa takut, tapi orang berani itu dia juga berarti bisa mengatasi rasa takut. Jadi orang berani bukan berarti tidak ada takut, Pak. Nelson Mandela juga waktu naik pesawat itu ya, begitu pesawatnya goyang, dia juga takut itu. Tapi 27 tahun di penjara, dikencingi kepalanya, ditendang badannya. Begitu keluar dari penjara, dia maafkan semua itu, dia angkat bahkan sebagian dari sipir penjara itu menjadi pembantunya. Itu kindness, Pak.
Dan dia berani lakukan itu karena gut-nya dia. Nelson Mandela itu tidak punya partai, Pak. Tidak orang kaya. Tidak punya kekuasaan. Tapi jutaan orang tunduk ikut kepada perintah seorang leader yang namanya Nelson Mandela. Ini karena gut, karena keberanian. Jadi semua kebajikan yang kita tahu, ini benar, ini salah, harusnya begini apa tidak, itu kalau tidak ada lingkaran hijau tadi, tidak akan pernah terjadi, Pak, di Bea Cukai. Semua tiarap, ya kan, Pak? Yang penting saya selamat, yang penting saya nggak dicopot dari jabatan, padahal tahu itu salah. Lalu sampai mana Bea Cukai ini akan bisa maju? Kalau semuanya masuk dalam perangkap seperti itu, Pak. Mudah-mudahan tidak, ya. Ini Bapak sekalian saya berikan juga kata-kata mutiara daripada ahli-ahli ini supaya bisa melengkapi. Coba dinikmati setiap malam sebelum tidur, direnungkan itu. Jadi orang belajar itu seperti menghirup air di pancuran. Banyak orang belajar menghirup air di pancuran, dia kumur-kumur, dia buang lagi. Ada yang lebih maju sedikit, dia kumur-kumur, dia zip, ya, terus dia lepas lagi. Ada satu lagi belajar, dia minum itu air. Airnya sama, Pak. Tapi setelah 5 tahun berbeda itu jabatan orang-orang itu. Ya kan, Pak? Kita makan bukan berapa piring yang kita makan, Pak. Yang penting dari yang kita makan itu berapa banyak yang didigest untuk pertumbuhan fisik kita. Itu yang penting, bukan jumlah piringnya. Sama, Pak, dengan kita bertugas di Bea Cukai, kita belajar dimanapun. Nah, ini harus menjadi hal-hal yang penting. Ya. Sedikit ya, satu lagi ini baru kita akan interaktif. Ya, Bu, ya. Saya mau menyoroti yang courage tadi, Pak, keberanian. Keberanian itu perlu 3 syarat ini, Pak. Ada kebebasan untuk memilih. Saya mau milih, mau lakukan yang benar atau saya kompromikan itu. Karena saya takut kehilangan jabatan. Jadi ada choice di situ. Itu satu. Yang kedua, sasaran yang Bapak ingin capai dengan keberanian itu harus noble, harus suci, harus luar biasa. Saya ingin membela kebenaran, saya ingin membela Direktorat Jenderal. Dan yang ketiga, harus ada risiko, Pak. Ini kalau saya lakukan gini bisa jadi saya tidak populer, saya tidak disenangi. Ini saya harus mohon maaf kepada teman-teman satu angkatan saya, Pak. Ya. Kita kadang-kadang sering harisan gitu, suatu angkatan saya tanya kepada saya, Pak Dirjen, Bapak kan sudah eselon 1, banyak teman kita satu angkatan masih ada yang eselon 4. Tolong diangkat dong. Gitu kan? Saya bilang sama mereka, Bapak sekalian, saya jadi dirjen ini bukan lagi miliknya angkatan. Saya jadi dirjen ini miliknya Direktorat Jenderal, miliknya Kementerian Keuangan, miliknya negara. Negara sudah bayar saya 7 tahun kuliah di Amerika. Sekarang saya harus kembalikan itu. Jadi kalau ada satu jabatan kosong misalnya, ada 2 calon, semuanya sama. Pengalaman sama, pendidikan sama, semua sama. Yang satu teman satu angkatan, yang satu bukan satu angkatan saya. Saya pilih teman satu angkatan saya. Saya bertanggung jawab. Tapi kalau ada teman satu angkatan saya tidak memenuhi persyaratan atau kalah persyaratannya dengan yang bukan satu angkatan saya, mohon maaf saya tidak pilih. Karena saya bertanggung jawab bukan kepada angkatan, saya bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal. Gitu, Pak. Itu lingkaran biru tadi, courage tadi, saya tahu menjadi tidak populer, Pak. Menjadi tidak disenangi. Tapi itulah bagian dari pengabdian. Ya. Nah, kalau cerita saya sama Pak Andi dan Pak Nur dan teman-teman tadi malam itu, Pak, waktu saya jadi Inspektur Jenderal, kalau rapat sama menteri siapapun, Bapak sekalian tahu enggak, saya Direktur Jenderal Bea dan Cukai 3 kali Presiden ganti, 5 kali Menteri Keuangan ganti. 1 jabatan Direktur Jenderal, saya harus oper gigi terus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru. Bayangkan, Pak.
Ya. Dulu saya pernah presentasi di istana itu. Pada saat saya jadi Kakanwil Tanjung Priok, Pak. Saya sangat enggak pernah cita-cita menjadi Kakanwil Tanjung Priok, Pak. Ya. Di situ saya pernah bicara di depan media massa. Ada 30 unit institusi di Tanjung Priok yang semuanya ujungnya duit. Dipanggil saya, Pak. Suruh presentasi itu di hadapan semua menteri. Bu Presiden waktu itu Ibu Megawati. Saya pakai bahasa terang itu, Pak. Saya bilang, Bea Cukai masih ada persoalan. Masih banyak PR dan saya dan teman-teman Bea Cukai akan melakukan perubahan. Tapi jangan harapkan pelabuhan itu menjadi bagus kalau hanya Bea Cukainya saja. Yang lainnya juga tidak diperbaiki, saya bilang. Coba bayangin nggak, Pak? Itu ada beberapa menteri merah mukanya, Pak. Mohon maaf. Ini Direktur Jenderal presentasi di depan Presiden, di depan menteri-menteri, Pak. Supaya Bapak sekalian tahu pembelaan saya terhadap baju biru ini, Pak. Pak Anies almarhum pernah satu ketika diundang menghadapi orang-orang dari Harvard. Bukunya tebal-tebal itu, Pak. Ahli-ahli hukum semua yang bicara mengenai cukai pada waktu itu menyinggung masalah aspek kesehatan. Kementerian Keuangan, Menko Perekonomian, Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan, Perdagangan, semua hadir. Wah, kuliahin sama orang-orang Harvard itu. Kita tidak ada yang satu pun yang berani. Lalu semua bilang, Pak Permana, coba tolong bicara. Saya bicara mewakili mereka. Saya bela itu kebijaksanaan cukai. Begitu selesai rapat bilang semua, untung ada Pak Permana, enggak malu kita. Yang saya bela siapa, Pak? Bukan Permana Agung, Pak. Baju biru ini, Pak. Dan itu tidak banyak yang tahu, Pak. Itu courage, Pak. Bisa saja menjadi ada orang-orang tertentu seperti Pak Andi ini akan mengalami juga, Pak Nugroho dan semuanya. Orang-orang yang berpotensi untuk maju, bisa jadi tidak populer, Pak. Tapi itu bagian daripada pengabdian. Kita bisa gagal di satu tempat, tapi percaya apa tidak, kegagalan itu bukan lawan daripada kesuksesan. Tapi kegagalan adalah bagian dari sebuah sukses. Jadi jangan takut, Pak. Ya, apalagi ada Allah. Ya, kita bekerja bukan mata-mata untuk Allah, tapi kita bekerja bersama Allah. Jadi beda doing for God sama doing with God. Kalau sudah ada merasa itu, Pak, nggak takut kita, Pak. Ya, kalau saya cerita-cerita Pak Mandri CS sama Pak Wayan dan Pak Andi ini Tanjung Balai, apa yang mereka lakukan coba? Itu menghadapi oknum-oknum tertentu itu luar biasa itu, Pak. Moral courage physical courage-nya saya respect betul sama mereka itu, Pak. Itu ada Pak Toto juga itu. Kabit apa waktu itu, Pak Toto? Kabit penyidikan. Ya, setiap berapa saat kita datang ke sana. Itu Pak almarhum Roy itu. Teman satu angkatan dan saya bilang, Pak Roy, Anda jadi Kanwil Tanjung Priok. Lakukan yang terbaik untuk kepentingan Bea Cukai di Tanjung Priok. Saya akan konsentrasi Tanjung Balai, Soekarno-Hatta. Penangkapan narkoba waktu itu di Soekarno-Hatta terlalu sering, Pak. Disimpan di dalam perutnya bayi, dijahit lagi. Apalagi 18 tanker itu kita jejerkan di Tanjung Balai Karimun, Pak. Kita dapat penghargaan dari Menteri ESDM, Pak. Bayangin, Pak. Saya teruskan penghargaan itu kepada semua pahlawan Bea Cukai yang ada di Tanjung Balai. Begitu, Pak. Saya tahu kita menjadi tidak populer, tapi makanya mohon maaf tadi saya bukan meng-overestimate tadi. Banyak teman-teman mengatakan legenda-legenda gitu, Pak ya. Tapi the real hero itu ya mereka-mereka ini, Pak. Saya Permana Agung hanya cuma mengarahkan saja, meyakinkan mereka tidak pernah meninggalkan nilai-nilai Direktur Jenderal. Jadi itu, Pak sekalian, lebih baik kita berinteraktif saja daripada Ibu Ria duduk di sini terlalu lama. Ya. Saya persilahkan. Nanti selebihnya ini saya akan share kepada stop share. Nah, itu. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Siap. Luar biasa sekali Bapak. Langsung membara kita semua ya. Tepuk tangan dulu hadirin untuk Bapak Permana Agung.
Saya yakin ini Pak, yang mendengarkan pemaparan Bapak langsung semangatnya membara dari yang tadi agak-agak yang belum sarapan langsung membara Pak. Ya, baik, luar biasa sekali. Dan sebelumnya Pak, saya garis bawahi tadi Pak. Jadi memang the real regulation itu ada di our mind. Betul sekali ya Pak ya, luar biasa. Jadi tidak hanya kita berpatok atau melihat pada peraturan perundang-undangan, tapi justru harus mengerti apa ya namanya inti dari kenapa ini diatur itu apa, esensinya apa begitu Pak. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi mengerti. Jadi dengan melihat sesuatu itu tidak hanya dengan dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi. Jadi kita akan mengerti lebih jauh lagi dari orang lain. Dan kita memang harusnya untuk menjadi bea cukai yang makin baik, jangan hanya menjadi pegawai yang biasa saja. Setuju Pak? Luar biasa. Nah, sebelum kita buka sesi tanya jawab dan diskusi Pak, yang menurut saya ini nanti kayaknya bakalan seru sekali, kita sapa terlebih dahulu. Mungkin ini ada Bapak Kanwil, Pak Nugroho, mohon izin. Apakah sudah hadir bersama kita? Sudah dari awal. Wah, luar biasa sekali. Harus double zoom. Harus double. Iya, baik, kita akan berikan waktu kepada Bapak Kanwil, Bapak Nugroho. Setelah pemaparan dari Pak narasumber kita yang luar biasa ini, Pak Permana Agung, yang menjadi semangat pagi kita semakin membara, Bapak. Pak Nugroho? Siap. Ya. Baik, kami silahkan Bapak Nugroho. Baik, pertama terima kasih yang luar biasa kepada guru saya, panutan, dan orang yang selalu saya kagumi dari awal. Khususnya Bapak mertua saya, dulu selalu bilang, Nuk, itu dirjenmu, Nuk, luar biasa itu. Dan ternyata saya banyak mengambil pelajaran dari beliau, dan alhamdulillah pelajaran tersebut saya mencoba menerapkan gitu apa yang beliau sampaikan, dan alhamdulillah tentang courage, tentang keberanian yang beliau sampaikan tadi benar-benar bisa membentuk orang-orang hebat yang ada di sini juga, misalnya Mas Andi, kemudian Mas Zaini juga ada di situ. Banyak orang-orang yang terinspirasi, dan saya hanya selalu berharap dan berdoa kepada Allah bahwa apa yang beliau telah sampaikan tersebut sudah membentuk banyak pribadi-pribadi yang luar biasa tersebut menjadi satu amal jariah beliau untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak atas semangatnya pada pagi hari ini, dan saya yakin anak-anak khususnya yang milenial ataupun yang masih SMP waktu itu, yaitu Ria, gitu ya, ataupun ya, siapa yang hadir di sini, Anda telah berjumpa dengan orang yang sangat luar biasa yang memulai reformasi di bea cukai. Saat beliau pertama kali pulang dari Amerika, beliau ngajar saya. Saya waktu itu masih kelas 2 di Pusdiklat, dan kami ngobrol akrab begitu dengan beliau. Saya waktu itu karena ketua kelas, saya ngobrol gitu ya. Terus beliau cerita tentang terjun payung, terjun waktu malam, gitu. Kemudian banyak hal yang luar biasa diceritakan. Dan modernisasi cukai itu mulai dari beliau dengan kurva lavernya, ya kita hafal betul waktu kita mengajar kita tentang kurva laver, dan itu diterapkan sampai sekarang. Dan itulah kita bisa berdebat dengan siapapun karena dilandasi dengan ilmu begitu. Jadi adik-adik sekalian, ilmu tidak akan menjadi hal luar biasa tanpa diterapkan. Tidak akan menjadi hal yang signifikan kalau tidak kita kerjakan. Tapi tidak mungkin kita bisa mengerjakan tanpa kita punya courage, kita tanpa punya keberanian, tanpa punya passion untuk ke situ. Dan saya kemarin malam dapat hal yang luar biasa dari beliau, bahwa kalau kita sudah bekerja dengan passion, itu nggak akan makan energi gitu. Justru mengeluarkan energi, sehingga nggak pernah capek. Kita lihat, saksikan beliau, dari awal bicara sampai akhir itu nggak pernah surut semangatnya, nggak, karena beliau passionnya di situ. Istilah beliau saat-saatnya bukan cuma sekedar passion, tapi calling. Apa namanya, panggilan hati yang sudah diikuti hati itu, bahwa inilah hal yang luar biasa dari Allah yang harus saya laksanakan. Jadi adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian, mari kita mengerjakan apa yang telah beliau tadi sampaikan, dan insya Allah menjadi legenda yang luar biasa. Saya ketemu dengan beliau itu kan
tahun 89 ya Bapak ya. Berarti kan sudah 33 tahun saat beliau ngajar. Dan beliau nggak nyangka apa yang beliau ajar juga, ada yang dari dirjen, ada yang dari direktur, ada yang dari Kakanwil, ada yang itu kan luar biasa. Itu juga saya yakin karena semangat dan ajaran-ajaran dari beliau yang komprehensif gitu, komplit. Jadi kalau istilah makanan itu komplit, dari mulai appetizer sampai dessertnya itu komplit, main course-nya juga ada gitu. Jadi bukan cuman sekedar satu hal, enggak, benar-benar komplit apa yang ada dalam diri beliau ini, dan enggak sayang sekali kalau kita tidak tercerahkan dan tidak mengikutinya dengan cara baik. Sekali lagi terima kasih Bapak, dan mohon maaf tidak bisa hadir di situ karena harus hadir di tempat yang lainnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Kanwil kita Pak Nugroho, terima kasih. Memang setuju Pak saya Pak, satu paket komplit ya Pak. Iya. Ada di Pak Permana Agung. Nah, semoga ini juga bisa menginspirasi kita, baik dari yang generasi milenial maupun yang generasi yang dahulu sudah ada sampai dengan sekarang masih eksis ya Pak. Semangatnya harus terus membara sampai akhir nih. Sampai dengan saat ini juga masih aktif beliau, luar biasa sekali. Dan sebelum acara kita lanjutkan dengan diskusi, dan juga ini sudah saya lihat ada yang raise hand ya dari Bapak Gerald. Nah, namun demikian kita akan saksikan terlebih dahulu Bapak sambil kita menunggu respon dari rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia, baik melalui Zoom meeting atau melalui YouTube live. Nanti kita akan tunggu, ada yang boleh kirim salam juga boleh melalui chat. Nah, sekarang kita akan saksikan terlebih dahulu Maraga Band. Silakan. Cek. 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 Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh, cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku bawa seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita, ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Hei kamu cantik,
ku ingin mengganggumu. Tapi apa arti merindu selalu? Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ku ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Menyusui cinta, cinta yang abadi untukmu selamanya. Hey, ya, 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 hey, ya, 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 hey, ya. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwaku. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ya, ya, hey, ya. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Luar biasa sekali, baik. Ini Pak. Baik, kembali lagi bersama saya Riano Vikasari bersama Pak Permana Agung. Masih dalam acara Bintal, penguatan integritas dengan tema Bea Cukaiku, Bea Cukaimu, Bea Cukai Tak, lintas generasi sinergi membangun negeri. Sebelum acara kita lanjutkan dengan diskusi, ada satu video Pak yang bikin kita pertunjukan kepada hadirin semua. Ini mengenai transformasi seragam ya. Dari mulai abu-abu, habis itu coklat kaki ya Pak ya. Dengan setelah itu coklat hijau, kemudian sampai dengan biru dongker yang sekarang kita pakai ini yang luar biasa. Menambah wibawa bea cukai Pak. Nah nanti sambil kita dengarkan juga cerita dari Bapak Permana Agung, bagaimana sejarahnya dulu itu kok seragamnya bisa sampai 4 kali berubah Pak. Nah yang sekarang nih yang biru dongker nih yang luar biasa keren ya Pak ya. Sudah bisa ditampilkan videonya? Nah itu fotonya sudah kelihatan itu Pak. Iya, ini dia. Itu tahun berapa itu kira-kira? Itu saya waktu jadi sekdijen. Wah. Masih abu-abu. Masih abu-abu. Sekali lagi yang tadi. Nah ini masih abu-abu, kemudian yang coklat sampai ke biru ya Pak ya. Hampir 30 tahun di Bea Cukai. Ya, kita lihat tadi ada yang raise hand di Zoom meeting kita. Bapak Gerald,
Pangsarop Sorong ya Pak ya. Selamat pagi Bapak, apakah suara kami terdengar? Selamat pagi Mbak Eva, terdengar. Halo Bapak. Suara saya kedengaran? Sudah. Oke. Selamat pagi Bapak, apa kabar hari ini? Baik Mbak Eva. Suara saya kedengaran? Ini bersama kita ada Bapak Permana Agung. Ada yang ingin disampaikan Bapak Gerald? Kami silakan. Ya, selamat pagi Pak Permana. One of my favorite lah. Saya pernah satu flight dengan beliau walaupun waktu itu sudah pensiun, OTW ke Batam. Tapi saya lihat Pak Permana ini OTW ke Batam baca buku yang beliau beli di Ferry Plus Halim. Dan saya melihat bacanya itu buku bahasa Inggris dan bacanya efektif. Karena udah langsung banyak yang ditulis-tulis. Mungkin Pak Permana nggak sadar kalau saya merhatiin. Kita duduk satu baris Pak, Bapak di jendela, saya di gang. Jadi, mohon izin Mas Nuk. Mohon izin Pak Andi. Jadi, saya kemarin lihat Pak Andi share ini di grup kepala kantor. Saya excited bahwa kita bisa ketemu senior kita yang luar biasa. Jadi, kesempatan ini saya manfaatkan. Saya mau nanya kiatnya nih Pak Permana. Karena di tempat saya, di Pangsarop ini, saya yang paling tua. Walaupun sebenarnya saya nggak tua-tua amat, Pak. Masih lama lah pensiun. Tapi, masih tuan saya, Gerard. Masih jauh lah kalau Mas Nuk. Ya. Saya sama Pak Andi lah, sosok lah. Jadi, saya butuh saran nih, Pak. Karena saya lihat kalau di teman-teman TNI kan, pimpinan itu punya semacam wakil. Pimpinannya ngurusin keluar, wakilnya ngurusin di dalam. Kalau Bapak atau kita ini kan, urusan keluar harus iya, urusan ke dalam harus iya. Apalagi zaman Bapak mimpin kami ini dulu, waktu itu kami belum pakai otomasi, Pak. Masih jadul. Kira-kira Pak, Bapak kan tune in terus nih sama kami. Kira-kira apa nih Pak, kiat-kiat buat kami nih, pimpinan-pimpinan Satker, supaya bisa tetap sehebat Bapak, mungkin bisa lebih baik. Sama yang terakhir, perlu di-share masalah kesehatan Pak, karena sampai detik ini, saya lihat Bapak pasti main tenisnya masih kenceng nih kayaknya. Apa saya dengar sih kemarin katanya udah disuruh stop ya Pak, tenisnya Pak, saya nggak tahu juga. Tapi itu Pak, tolong Pak kita di-share Pak. Sambil kita supaya rasa kangen kita juga makin ini Pak, makin sirna Pak dengan Bapak. Makasih Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak Gerald. Jadi memang benar ya Pak ya, ini sebagai media kita untuk bernostalgia dengan Bapak Permana Agung. Pertanyaannya tadi saya garis bawahi ada 2. Kiat-kiat Pak. Kiat-kiat sebagai pimpinan yang mana memang ada beberapa generasi yang ada ya Pak ya, Pak Gerald, yang ada di kantor yang bersangkutan. Nah, bagaimana ini caranya agar nyambung, agar tetap bersinergi begitu? Kemudian ada satu lagi pertanyaan mengenai kiat-kiat juga. Kok bisa Pak sampai dengan sekarang masih wow banget gitu Pak, pas semangatnya, sehat bugar, tenisnya masih kencang begitu Pak. Kami silakan Bapak. Baik. Ini Pak Gerald ini saingan saya kalau di lapangan ini. Oh begitu rupanya, wah. Dia sebetulnya tahu itu sudah jawabannya itu ya, bagaimana. Lihat dia masih segar bugar begitu ini Gerald ini. Ya. Kalau memang mau menggali sedikit yang saya mungkin bisa share kepada kita semua termasuk kepada Pak Gerald. Ada beberapa. Pertama, saya sudah berhasil menemukan bahwa semua yang saya lakukan ini itu masuk ke dalam satu konteks yang namanya passion saya. Saya merasa terpanggil untuk melakukan hal-hal seperti ini. Menyemangati teman-teman, memperbaiki yang masih sedikit harus diperbaiki. Tidak saja Bea Cukai, tapi semua di lingkup Kementerian Keuangan.
Dan semangatnya tidak pernah kendor menurut saya. Karena itu tadi Pak Gerald. Ada perbedaan antara passion seperti yang disampaikan Pak Anu tadi dengan merasa itu sebagai suatu kewajiban, sebagai suatu tanggung jawab. Jadi apapun jabatan kita, kalau kita merasakan itu sebagai kewajiban atau tanggung jawab kita semata-mata, maka itu akan terasa berat. Maka akan memakan energi kita. Percaya apa sudah? Percaya atau tidak? Tapi kalau kita merasakan itu sudah passion saya, itu bukan menghabiskan energi, Pak Gerard. Justru saya menghadirkan energi. Dan energi itu saya tularkan kepada siapa saja yang ada di sekitar saya. Jadi itu kuncinya itu. Dan setiap orang saya harapkan bisa suatu ketika menemukan passion saya akhirnya di mana. Kalau sudah itu kita merasa seolah-olah kita sadar kita dilahirkan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itu passion. Ya. Jadi saya tidak merasakan itu sebagai beban, justru merasa sangat ringan. Ya. Justru merasa menghadirkan energi yang bisa saya share kepada semua pihak. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah berpikir negatif tentang orang. Saya kalau melihat anak buah dari dulu, termasuk Gerald ini, yang saya perhatikan apa yang ada, potensi yang ada di diri Anda. Saya bisa punya akses nggak ke dalam potensi Gerald ini, lalu saya tumbuh kembangkan gitu, setiap saat bisa berkembang dan dibaktikan untuk Direktorat Jenderal. Itu tugas pimpinan begitu. Tadi Pak Gerald menyinggung ada ketua, ada pimpinan, ada wakil, Pak ya. Ini kita ini agak ada sesuatu yang fundamental yang harus diperbaiki. Setiap orang, ini Gerald ya, kalau saya mau secara analitis dibagi itu, setiap manusia itu ada 4 kotak. Ya. Ada yang natural strength, kekuatan natural yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh orang lain, belum tentu sama. Ya, natural strength. Itu Gerald juga pasti punya natural strength yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Itu natural sekali. Ada yang sifatnya bisa dipelajari, Pak. Ya, yang semua orang bisa dapatkan, itu juga strength. Ya. Tapi di dalam kotak-kotak itu ada satu yang namanya weakness. Ada natural strength, ada yang bisa dipelajari, ada yang juga strength yang bahaya. Orang-orang itu juga punya kekuatan yang kalau ditumbuhkan itu bisa berbahaya untuk lingkungannya. Itu juga kita harus sadari. Dan yang kotak yang keempat itu kelemahan. Kita harus ada. Nah, ketua, pemimpin, dan wakilnya sebetulnya kalau mau digabungkan itu Gerald. Pimpinan punya 4 kotak. Wakil juga punya 4 kotak. Kalau digabungkan, kekuatan wakil ini, natural strength ini harus mengcover weakness-nya jadi Gerald. Jadi kuat semua. Jangan yang kuat numpuk sama yang kuat, yang ada saingan itu Pak Gerald. Yang sudah saingan, yang weakness, kelemahan itu kelihatan di mana-mana. Kan dia juga itu. Dulu percaya enggak kalau saya mau mutasi orang, di satu kanwil misalnya, saya taruh ke kanwilnya Nugroho misalnya. Ya, Pak Nugroho. Itu saya harus pilih kepala bidangnya, kepala kantornya yang juga bisa mengkompensasi ada kelemahan di bidang kanwilnya. Sehingga organisasi itu keluar. Jadi saya memutasi orang itu dulu saya lihat sebagai tim sepak bola. Ini tim Surabaya, Kanwil Surabaya, tim Kanwil Medan, tim Kanwil Jakarta. Jangan semuanya kumpul yang kuat-kuat itu di Tanjung Priok. Kan itu payah itu. Itu rahasia-rahasianya itu. Jadi kita harus bisa menciptakan tidak saja semangat kepada orang-orang, tapi komposisi-komposisi ini. Ya, saya punya teman-teman yang luar biasa itu di IIK itu. Gerald pasti kenal semua itu yang namanya Pak Dang Tata, Pak Edi Abdurrahman, Pak Frans Rupang, Bambang Prasojo, semua itu hebat-hebat semua. Tapi waktu saya jadi dirjen, saya tidak pernah menugaskan yang namanya almarhum Pak Bambang Prasojo atau Pak Frans Rupang jadi Kakanwil. Bukan tidak bisa, Gerald. Pasti bisa. Tapi dia tidak bahagia, tidak happy dalam tugas itu. Karena bukan itu panggilannya.
Pak Bambang Prasetyo itu, Pak Frans itu kalau ditaruh di belakang beja, jadi direktur A, direktur B, C, dan lain-lain. Luar biasa happy-nya. Orang kalau tidak happy di dalam bertugas, tidak bisa akan berprestasi. Itu yang saya lakukan itu, Bu Ria. Itu juga rahasia-rahasia itu, ya. Jadi secara ringkasnya gitu lah. Gerald ini tahu sebetulnya. Dia hanya kalau ngobrol di lapangan itu sudah tahu dia. Tapi terima kasih Gerald, semangat bekerja dimanapun Anda. Ya, oke. Oke, luar biasa jawaban dari Bapak Permana Agung. Bapak Gerald, ada yang ingin disampaikan lagi? Yang sehat tadi Pak, kiat-kiatnya Pak. Oh, yang sehat. Masih semangat sampai sekarang. Nah, gimana itu caranya Pak? Tadi itu Pak ya, tadi kan ada dalam materi itu yang nanti mungkin Gerald juga harus dikasih itu. Iya. Ya. Kalau kita open minded, ya, gampang menerima pendapat orang. Lalu kita selalu ingin tahunya besar, selalu ingin belajar terus. Ini orang-orang seperti ini relatif akan menjadi muda, Pak. Bahkan Einstein sendiri bilang, ya, orang yang muda itu kalau otaknya, pikirannya bekerja terus, mau dia itu usia 20 tahun maupun usia 80 tahun, kalau itu masih dilakukan, dia masih muda. Tapi kalau sekali orang itu otaknya tidak bekerja maksimal lagi, walaupun dia 20 tahun, dia sudah tua. Gitu Pak Gerald ya. Jadi harus berpikir terus begitu ya Pak ya? Tidak pernah istirahat itu berpikir. Cara awet muda kalau gitu Pak. Tetap bugar. Di usia yang 70 berapa Pak? 71. Oh 71. Tapi tidak kelihatan ya Pak Gerald ya. Wah, ya, aslinya lebih terima muda kasih lagi Bapak itu. Permana. Itu tadi jawaban dari narasumber kita Bapak Gerald. Ada yang ingin disampaikan lagi? Siap, kita siap mengikuti contoh baik lah. Learning from the best ini kita. Siap, sehat-sehat Pak. Siap. Terima kasih banyak Bapak Gerald partisipasinya. Kemudian kita tadi pertanyaan melalui online, Zoom meeting sudah Pak. Kita sekarang akan berikan kesempatan kepada hadirin yang hadir secara fisik di sini di lobi Bea Cukai Makassar. Ini sepertinya sudah membara juga Pak semuanya Pak. Nah, kita berikan kesempatan yang ingin bertanya. Ya, langsung kan Pak. Ada 2. Silakan. Nah, silakan diperkenalkan diri dulu. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan pejabat Bea dan Cukai. Salam hormat Pak Permana Agung. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak. Dulu saya itu masuk Bea Cukai tahun 2021, akhir 2021, awal 2022. Ketika Pak Permana masih menjabat Dirjen. Dan saya masih hitam putih, Pak. Masih hitam putih. masih hitam putih, dan saya sangat hormat, sangat bangga dengan Pak Permana Agung, karena waktu dulu saya masih di kantor pusat, masih hitam putih, itu Bapak meskipun udah Dirjen pimpinan tertinggi, tapi masih mau menyapa kami yang masih hitam putih. Saya ingat banget itu Pak, waktu mau naik lift, saya udah menunggu. Ternyata Bapak mempersilakan, saya udah silakan Bapak mempersilakan tetap satu lift dengan Bapak. Saya sangat terharu, sangat bangga dengan Bapak. Bisa satu dengan Bapak. Nah kali ini saya udah ketemu dengan Bapak, dan alhamdulillah selama berapa puluh tahun ternyata Bapak masih tadi awet muda, masih energik, masih berapi-api dalam menyampaikan materi, memberi semangat kepada kami yang masih muda. Dan memang ini temanya ini lintas generasi, Bapak lintas generasi. Dan saya ternyata di Bea Cukai saat ini saya di tengah-tengah, Pak. Di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah, sama kalau kita bicara generasi tadi ada generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial, dan generasi Z.
Nah, saya juga di tengah-tengah. Saya juga bingung nih. Saya kelahiran 80. Apakah saya di generasi X atau di generasi milenial? Gitu ya. Saya masih bingung nih. Di irisan. Nah, ya itulah Pak. Nanti Bea Cukai ini terus ada tantangan terus dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya. Kita ditantang juga agar Bea Cukai dijamaskan dan zaman ke depan nanti bahwa harus dan bisa sejajar dengan Bea Cukai di dunia. Ada banyak tantangannya. Tadi sebenarnya saya juga mau menanyakan kiat-kiat, ternyata sudah ditanyakan dengan Pak Giral, ditanyakan juga. Nah, mungkin saat ini perbedaannya adalah ketika menularkan atau kiat-kiat di kantor dan di keluarga. Nah, sama Pak. Di keluarga juga sama, kita dari kantor kita pulang juga sama, ada lintas generasi juga. Ya, generasi ada bapak saya, ada ibu saya, ada mertua saya, dan ada anak. Nah, tapi saya belum punya cucu, Pak. Nah, atau mungkin cucu dari keluarga besar saya. Nah, bagaimana cara juga menularkan, mentransfer ilmu, mentransfer kepemimpinan, kedisiplinan di kantor dan di keluarga. Nah, mungkin izin dari Pak Permana yang sangat-sangat berpengalaman dan sangat inspiratif bagi kami, kami yang masih terus pengen berkarya, berinovasi di Bea Cukai dan di keluarga. Terima kasih kesempatannya atas pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni ya. Pertanyaannya ruwet banget itu ya. Ya, karena tidak saja lintas generasi tapi lintas area itu keluarga. Maksudnya area itu keluarga juga, birokrat juga. Ini Pak Doni, yang menurut saya ini belum tentu cocok juga berlaku untuk orang. Kalau kita bicara kepemimpinan, kita itu adalah pemimpin untuk diri sendiri paling tidak. Ya, di keluarga pun juga kita kepala keluarga. Sebelum Anda jadi pemimpin, siapa saja ini, sukses itu berarti growth in yourself. Masing-masing harus tumbuhkan. Tapi begitu Anda jadi pemimpin, sukses itu adalah growth of others. Ya, itu harus diingat. Jadi seorang pemimpin yang hebat itu tidak mau hanya tumbuh maju sendirian. Dia ingin seperti yang Doni katakan tadi, ingin share itu, tularkan itu, karena dia ingin tumbuh semua. Itu pemimpin yang bagus. Sekarang banyak Pak, orang hebat itu kalau sendirian itu sudah tidak kita herankan lagi Pak. Yang luar biasa hebatnya itu kalau dia cerdas tapi juga bisa membuat orang lain cerdas. Itu baru hebat itu. Pemimpin yang hebat itu harus begitu. Ya, jangan hanya tumbuh sendirian. Saya lihat orang-orang seperti yang dekat sama saya, Pak Nu, Pak Andi dan lainnya, saya juga yakin. Itu mereka tidak puas kalau sendiri maju. Keluarga juga begitu. Ya. Yang kedua, dalam proses belajar itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Manusia belajar 90% dari pengamatan. Lihat. Maka itu ada pemimpin yang harus jadi suri teladan. Karena orang lain melihat, belajar dengan melihat. Oh Pak Andi ini kalau dihadapkan persoalan begini, begini pikirannya, begini sikapnya, begini tindakannya. Itu dirasakan dan dilihat oleh anak buah. Oh Pak Doni ini saya sebagai anak kalau Bapak ini begini sedang susah begini, begini sikapnya, begini tindakannya. Orang 90% belajar dari situ. Itu sebabnya saya tidak ragu-ragu menjadikan contoh. Saya kalau dulu, walaupun kakak eselon 2 saya itu banyak yang lebih senior dari saya, Pak. Ya. Tapi saya katakan sama mereka, saya tidak berpretensi jauh berpengalaman daripada Bapak sekalian. Yang saya minta jangan lewati keluar batas-batas rel ini saja. Selebihnya kembangkan pengalaman Bapak, pengetahuan Bapak sekalian. Jadi saya wongke benar Pak. Ini kayak ibarat rel kereta. Kereta api itu jalannya juga tidak diem Pak.
Doni percaya nggak? Kereta api itu jalan juga begini. Tapi tidak ada kereta api yang keluar rel. Karena sekali keluar kita mau kembalikan itu berdarah-darah kaki kita. Jadi saya minta kepada para senior itu begitu. Lakukan kerja yang terbaik, tidak usah pikir target. Kalau sudah kerja baik, target tidak tercapai, Direktur Jenderal tanggung jawab. Malah justru tercapai semua itu, Don. Jadi begitu, dia melihat dari cara kita. 90% mereka belajar dengan cara melihat, mengobserv, memperhatikan. Baru 8% cara belajar mereka dengan mendengarkan. Jadi kalau saya kuliah, memberikan kuliah ke S2 di UI, di STAN, dan sebagainya, 8% saja mereka belajar dengan mendengarkan saya. Yang 2% dari panca indera yang lain. Tapi 90% dari cara melihat. Jadi bahwa sekalian jadi pemimpin apapun levelnya, tunjukkan itu kepada yang lebih muda, termasuk pada yang milenial. Itu apa tadi itu istilahnya Doni itu ya? Rahasia-rahasia gitulah. Jadi sebetulnya nggak ada yang rahasia kan, semuanya saya lihat juga punya kehebatan-kehebatan begitu, ya. Mau yang tugas di Cengkareng, di Soekarno-Hatta, Tanjung Priok itu. Dulu sekalian, saya sebetulnya kan paling sering muncul di TV ya, Iya. Mbak. Sebetulnya saya nggak mau itu. Saya perintahkan kepada eselon 2 itu, para direktur ke Kanwil, Anda nangkep, Anda menegak ini, tampil Anda, tunjukkan kepada masyarakat, biar juga tidak tidur. Nggak berani mereka. Saya tanya, kenapa? Ini Pak Maman bisa cerita. Wah Pak, saya takut Pak, nanti saya di kartu saya sudah diketahui orang-orang itu nanti ditembak saya kalau saya tampil. Begitu kan? Lalu saya bilang, oke, kalau gitu biar yang ditembak Direktur Jenderal. Saya tampil. Jadi bukan maunya saya itu. Tapi saya harus tunjukkan kepada masyarakat biar cukai tidak tidur. Gitu Pak. Jadi gitu, ya Don. Semangat terus, walaupun seksi PKC ya. Iya, seksi PKC. Jangan pernah, ini dimanapun ditugaskan, belajar terus. Saya mau kasih nasihat kepada bapak sekalian ini, termasuk Andi ini ya, termasuk Pak Nu. Percaya apa tidak? We cannot give what we do not have. Ya, kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Mau kasih fitrah, mau kasih sumbangan, kalau kita tidak punya, apa yang kita berikan? Tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Nah, kalau itu jadi pejabat kita, kita harapkan anak buah disiplin. Kalau kita tidak punya disiplin, apa yang kita bisa berikan? Setuju. Jadi kita harus itu, dimanapun ditugaskan Pak, saya tamat dari Pusdiklat itu, dibuang tanda kutip, di Bitung Pak. Itu tempatnya Pak Zaini itu. Padahal dijanjikan dulu Pak, sekretarisnya waktu itu Pak Kusmayadi almarhum. Pokoknya di Pusdiklat ranking 1-3 tidak usah pikir tempat, pasti kota besar. Ternyata saya dibuang ke Bitung Pak, saya cari di peta itu nggak ketemu itu Pak. Ternyata baru tahu itu pelabuhannya Manado itu Pak. Tapi ya nggak apa-apa, saya nggak pernah kecewa itu Pak. Di Bitung saya jalankan. Mungkin kalau nggak saya jalankan nggak jadi dirjen saya. Jadi dimanapun belajar Don. Ya, dimanapun Anda ditempatkan. Gali itu sehingga Anda miliki itu, suatu ketika jadi pimpinan ada yang Anda bisa berikan kepada anak buah, kepada generasi manapun. Ya Don? Oke. Oke. Siap, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk penjelasan Pak Permana Agung. Pak Doni, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup sekali ya Pak ya, kiat-kiatnya. Siap, baik. Masih ada pertanyaan yang akan ditanyakan dari forum langsung fisik. Silakan Bapak Yaini yang dari tadi sempat disebut-sebut juga oleh Bapak Permana Agung. Kami silakan Bapak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya agak wabarakatuh. grogi nih Pak Agung karena ada Kasubdit pendidikan saya dulu Pak Toto ini. Jadi ketika saya di Manado ada kasus banyak ekspor fiktif, kebetulan saya yang dipilih timnya Pak Toto untuk ikut bersama Pak. Waktu itu tahun 2006. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan Pak. Pertama, saya agak-agak lupa, mungkin ada teman-teman bisa membantu. Tiba-tiba ketika era tahun berapa Pusat Pusarub ya Pak dulu itu namanya ya.
sekarang mungkin sarop ya, itu tiba-tiba tidak ada. Izin menanyakan Pak Permana Agung, itu pertimbangannya apa? Mengingat dinamika saat ini, bahkan tidak kecil, tidak sedikit, tidak jarang, bahkan sering ada institusi lain itu yang menyoal tentang keberadaan kita di laut. Khawatirnya juga keberadaan kita di border darat maupun eksistensi kita nanti kemungkinan di udara. Nah, yang saat ini secara nomenklatur adanya cuma Subdit Patla ada di Direktorat P2. Kecil sekali, dan itu pun nomenklaturnya nyebut langsung laut. Sedangkan kita sebagai bea cukai, izin Pak Permana, di belakang itu kan ada darat, udara, dan laut. Dan saya juga mantan Angkatan Darat di perbatasan border Kalimantan Barat, ya, Pak. Sehingga saya merasakan kenapa kita lebih memilih mengembangkan ketika itu, rasa-rasanya juga ada unit lain ya di luar kita. Justru Direktorat Narkotika ini yang ada, gitu. Bukan mengembalikan marwah kita di Sarop itu supaya keberadaan kita di 3 matra itu menjadi ada. Bayangkan kalau kita di darat itu, kalau kita harus menggergaji menjadi repot. Dropping Sarop kita kadang tidak kompatibel dengan ketersediaan BBM di sana. Saya pernah ketika 2011 kepala kantor Bima itu, karena melihat banyak kuda di Sumbawa, Pak. Pak Agung juga saya lihat ada rekam jejaknya di Sumbawa. Izin nih teman-teman semua, Pak Agung ini juga Kawanua karena beliau di Bitung, saya di Manado. Kebetulan saya juga orang Lombok, Pak, warga NTB saya, Pak. Jadi dengan border seperti Atambua ya, dari Kabupaten Belu sampai Malaka di bawah, itu kalau kita menggunakan sarana operasi dengan bahan bakar yang fosil atau apapun itu, kita nelongso. Kenapa? Pasti hanya sampai di Oikusi barangkali kendaraan kita. Kenapa enggak kita agak-agak gila-gilaan sedikit itu? Kenapa kita enggak bikin satuan kavaleri? Angkatan Darat aja punya kavaleri, ya kan? Tapi kavalerinya kavkut gitu, yang kompatibel dengan kondisi alam situ. Rumput banyak. Nah, tetapi ketika itu saya gagas, dirjennya sudah bukan apa-apa, Pak. Jadi saya berani ngomong, oh kita ini dinas pertanian atau bea cukai? Saya kaget itu dengan jawaban itu. Waduh, ya wes lah kalau memang begitu. Nah, kedepannya ini saya mengalami betul tentang yang namanya perbatasan border yang benar-benar mungkin bisa dikatakan loh. Dan ini mungkin solusi. Kenapa nggak pernah kita menggagas bea cukai ini untuk bersinergi dengan kementerian lembaga lain untuk penginderaan dari langit. Dari langit. Karena apa? Di perbatasan darat itu rata-rata sudah lewat dan setelah lini 2 kita intercept. Kalau di perbatasan Kalimantan Barat itu ya sudah di Sungai Ampawa, sudah di Mempawah, baru kita intercept. Tapi ketika sesaat melintas kita tidak pernah mendeteksi dan itu lebih kepada blessing lah, lumayan lah, kebetulan dia sial lah. Tapi nggak setuju kan Pak kalau begitu Pak. Kenapa kan kita menggunakan, kita jajaki stasiun satelitnya TVRI itu selain hanya menyiarkan dari desa ke desa, bisa nggak sih digunakan oleh kita itu? Ada lah gitu kenakalan-kenakalan yang positif itu yang sebetulnya saya ingin sekali gitu sebagai orang tua tapi generasinya semangatnya muda Pak. Izin ini. Saya kira saya ingin menanyakan kenapa kok tidak lenyap Sarop kita itu terus hanya sekedar sekarang menjadi induknya Pak Geral tadi itu ya setara dengan Pak Geral gitu. Subdit Patla gitu. Ya keren banget itu. Sedangkan ada direktorat interdiksi gitu dengan kewenangan besar, nyidik pun enggak gitu. Kayak dikasih kewenangan besar tapi enggak dimintain tanggung jawab gitu. Nah, apakah enggak itu aja sebaiknya kita jadikan Sarop gitu supaya kita kayak TNI itu menguasai 3 matra, mantap kali kan? Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Jaini, luar biasa pertanyaannya Pak. Jadi ini terkait dengan eksistensi kita di darat, laut, dan udara Pak. Silakan Bapak. Oke. Pertama terima kasih ya pertanyaannya ini mendasar sekali ini. Ya. Sayangnya saya tidak in position lagi untuk membuat keputusan, tapi saya bisa memberikan saran untuk Pak Zaini. Ya, dulu itu ini pengalaman juga.
Suatu ketika saya masih Direktur Jenderal diundang rapat pada jenderal-jenderal, mohon maaf, di Angkatan Laut. Mau membentuk Kamlang. Gagasan mereka, kalau ada sarana yang kurang kita pinjam bea cukai. Bapak saya, mungkin Pak Nisfu saya ajak waktu itu, Direktur P2. Saya bicara agak keras di situ, tapi semua respect, Pak. Ya. Ini ada bea dan cukai. Waktu itu yang saya persoalkan bukan itu saja, Pak. Di laut itu ada AIRUT juga, ada KPLP juga, semua juga lalu mau dibentuk lagi Kamlang. Dan mereka beroperasi mau pinjam sarana bea cukai. Sementara itu kan arena kita seperti yang Pak Zaini tadi katakan. Saya sependapat, Pak, ya, bahwa ini demi eksistensi itu harus menjadi bagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal. Ya, saya dulu termasuk yang tidak sependapat dengan bentukan Kamlang, walaupun akhirnya setelah saya tidak di bea cukai, akhirnya terbentuk juga, Pak. Karena sebetulnya kalau di video undang-undang, semua yang berkaitan dengan lintas barang itu tanggung jawabnya bea cukai. Ya, bahkan dulu waktu pernah Pak Andi tahu waktu ribut itu sama teman-teman ada kesalahpahaman lah ya. Pokoknya baju coklat bisa masuk dimanapun, termasuk di daerah Pabean. Lalu saya itu sudah playing field-nya Direktur Jenderal, Pak. Saya kan tidak mungkin perintahkan direktur saya ke Kanwil saya bicara. Saya yang harus bicara. Saya bilang saya tegaskan ada undang-undang yang mengatakan daerah Pabean itu hanya dikuasai tanda kutip kuasa dalam arti undang-undang oleh bea cukai. Kita kalau tidak mampu di situ, saya ada pasal yang mengatakan kita bisa minta bantuan TNI dan kepolisian. Dan mereka diwajibkan memberikan bantuan. Itu ada undang-undangnya, Pak. Jadi di belakang pasal itu sebetulnya mau menunjukkan eksistensi kita dengan kewenangannya kita kalau berkaitan dengan aspek barang. Mau itu lewat darat, mau lewat sungai, mau lewat laut, maupun lewat udara. Nah, ini harus dilengkapi secara struktur organisasi. Baru bisa maksimal itu, Pak. Karena kalau strukturnya terjadi di situ, semua yang namanya costingnya, biayanya akan mengalir di situ, Pak. Tapi kalau levelnya cuma Kasubdit, Pak, ya pas bukan eselon 2, Pak. Jadi bisa dibayangkan itu. Dan saya sependapat itu ya, ini Indonesia ini pulaunya luar biasa, Pak. Banyak sekali. Jadi harus kita tegakkan semuanya berdasarkan kewenangan undang-undang. Apalagi ada hukum laut internasional, Pak, Law of the Sea itu. Apa itu Pak Andi, lupa saya namanya. Ya, itu selalu saya pakai untuk berdebat dulu. Jadi custom itu harus dihargai, diberikan tempat. Saya setuju, Pak. Harus paling tidak eselon 2 itu, Pak. Ya. Narkoba juga akhirnya menjadi sesuatu isu yang sangat penting. Mungkin itu pertimbangannya menjadi eselon 2, tapi jangan juga lupakan itu. Kalau menurut saya itu harus didengarkan itu apa yang disampaikan Pak Zaini. Karena memang kita perbatasannya banyak sekali ini, Pak. Ya. Dan citra negara Indonesia tergantung pada citra aparatur yang bertugas di perbatasan. Kalau mereka tidak dilengkapi dengan struktur organisasi yang memadai, yang punya kekuasaan yang mumpuni, maka yang terkena adalah wibawa negara. Jadi mereka juga harusnya mempertimbangkan itu. Kalau menurut pendapat saya, ya harus didengarkan yang disampaikan Pak Zaini tadi. Ya. Karena saya juga pernah di perbatasan-perbatasan, Pak, itu di Sabang itu, Pak. Saya dan Pak almarhum Pak Roy itu termasuk yang nekat juga, ini juga share juga, Pak. Ya. Kakanwilnya itu Pak Moharyo. Tahu ya? Bekas pilot tentara pelajar waktu itu. Kita terjun pun dengan Pak Moharyo waktu itu, Pak. Jadi suatu ketika terjun di udara kebetulan mendung gitu. Jumping masternya dari Kopasgat waktu itu ya, yang dari Margahayu bilang, Pak Moharyo, Cap, kita harus turun. Apa yang dibilang Pak Kakanwil? Ini bensin saya mahal ini di pesawat ini. Kalau saya tidak tendang dia enggak, percuma saya terbangkan. Jadi kita tendang rame-rame itu keluar pesawat, masuk di dalam awan yang dingin itu. Jadi memang persiapan kita itu, kalau saya baca di sini, itu sebabnya ada masalah di
Medan itu kapal tangkapan kapal Akres, ingat nggak waktu itu? Itu yang dari Singapura ke ke Sabang. Itu waktu saya jadi kepala kantor di Sabang, Pak. Saya hitung itu penduduk Sabang itu, Pak. Lalu saya keluarkan barang dari gudang Sabang itu sesuai dengan kebutuhan konsumsi di Sabang. Selebihnya saya kunci. Waduh, marah semua itu, Pak. Penguasa daerah ini ditunjuk-tunjuk saya pakai tongkat komando. Anda ini saya lempar ke laut. Tapi saya tidak peduli, Pak. Kunci itu mau diminta, saya sembunyikan sama Pak Roy itu di toilet itu di bawah itu. Sampai akhirnya dibongkar gudang itu, Pak. Lalu saya lapor sama Pak Kakanwil, Pak Muharir, Pak ini di gudang, malah tertawa dia. Loh, kenapa, Pak? Iya, saya hanya ingin buktikan bahwa yang ingin barang keluar itu bukan bea cukai. Coba. Tapi kita ini yang jadi pion di depan itu Pak, kalau nggak ada courage tadi, Pak. Jadi pinternya Pak Muharir itu yang ditaruh jadi kepala-kepala kantor itu yang semua sudah punya wing-wing kayak Pak Andi ini. Jadi PD-nya kita nggak takut-takut itu, Pak, sama saya, Pak. Jadi itu, Pak, saya merasakan pentingnya petugas yang menjaga perbatasan, Pak. Kita harus hormati betul. Itu batas negara, wibawa negara kan itu, Pak. Jadi itu Pak Zaini, ya saya sependapat. Mudah-mudahan suatu ketika ini karena formatnya ini didengar juga oleh kantor pusat nasional, secara nasional bisa untuk diakomodir lah gagasan itu. Dan itu saya jadi setuju. masukan ya Bapak. Siap. Terima kasih sekali Pak Permana. Aku tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Dari pertanyaan yang luar biasa dan tanggapan yang luar biasa juga. Ini sudah 11:30 di wilayah Sulbaksel. Kita ada satu menanya lagi sepertinya yang ada di chat Zoom. Mungkin bisa kita buka dari Firdaus ya. Firdaus Labuan Bajo. Pak Permana tolong ceritakan tentang sejarah pangkat kita. Nah ini tadi Pak. Mulai dari tadi sempat di depan sempat disinggung ya, luar biasa. Berarti Pak Firdaus ini dari depan banget tadi sepertinya hadirnya Pak. Dari mulai perubahan warna baju kita Pak, sampai dengan pangkat kita ada yang tadi sempat disinggung oleh Bapak pada saat awal sebelum pemaparan tadi ya. Nah ini dia Pak Firdaus dari Labuhan Bajo. Pak Firdaus, halo Pak Firdaus. Halo Mbak, selamat siang. Salam hormat Pak Permana Agung. Iya. Bagaimana Pak Firdaus kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini di sana jam berapa Pak? Kebetulan kita sama nih, Wita juga. Sama ya. Baik, silakan disampaikan pertanyaannya secara langsung. Ya, tadi Pak Permana Agung sempat menyinggung mengenai sejarah pangkat Pak. Yang Bapak cerita tempat Bapak berkomunikasi dengan teman-teman di TNI Pak. Jadi mohon izin Pak, bisa diceritakan lagi sejarahnya Pak. Nah, silakan Bapak. Oke, Pak Firdaus, terima kasih pertanyaannya. Ini sedikit Pak ya, sejarah waktu masuk bea cukai. Sebelum sampai kepada pertanyaan pangkat tadi. Saya ini orang kampung Pak ya. Orang kampung itu dari Lombok sama-sama Pak Zaini itu. Datang ke Jakarta, saya tes Fakultas Kedokteran UI sama STAN ini, IIK. Cita-cita mau jadi dokter Pak, tapi karena Om bilang coba ikutin STAN atau IIK itu. Saya tes, kebetulan dua-dua dapat Pak. Di Senayan itu tesnya 5 hari, 3 hari di STAN, 2 hari di IIK. Kuliah 2, Fakultas Kedokteran sama STAN. Sama waktu itu Pak Mantik, Fakultas Ekonomi UI, STAN. Pak Roy, Fakultas apa itu? Fakultas Ekonomi kalau nggak sama ITB. Tapi lama-lama nggak kuat kita. Di STAN itu kalau nggak naik, DO Pak. Ini lama-lama pecah kepala kita ini. Jadi saya harus putuskan pada waktu itu, harus salah satu. Karena kedokteran itu kuliah sampai Jumat responsi itu ujian. Kuliah. Saya harus ngapalkan nama tulang macam-macam ini bahasa Latin semua Pak. STAN lagi itu Pak ya. Kalau nggak lulus itu kan DO itu Pak. Waduh, saya ini anak paling besar lagi, Bapak tidak ada lagi. Akhirnya putuskan masuk teruskan di STAN. Waktu ujian mau tes itu,
diterima di STAN itu kan ada 4 jurusan IK itu, jurusan pajak, bea cukai, akuntansi, sama perbendaharaan. Sama saya ada di 4 itu. Saya nggak tahu bea cukai itu apa, benar nggak tahu saya bea cukai ini apa ini, tapi saya istiqoroh aja lah, serahkan sama Allah. Ternyata dijatuhnya di bea cukai. Mungkin sudah ada di lauh mahfuznya Allah tadi. Bahwa saya harus jadi bea cukai sehingga jadi direktur jenderal, saya juga tidak tahu itu. Pokoknya mengalir aja lah. Nah, terus jalan-jalan dulu, begitu masuk di bea cukai sudah punya pangkat itu, Pak. Abu-abu itu. Jadi saya golongan 2B, 2,5, 2 putih setengah, ada 1 bintang tapi bintang putih. Kembali lagi ke IK tingkat 4, sarjana terus langsung 3A. Tapi sudah ada pangkat itu. Pada waktu itu Direktur Jenderalnya Pak Soeharjo dan teman-teman para senior itu merasakan perlu ganti ini. Ya, seragam ini, jangan abu-abu ini, lama-lama mirip Angkatan Laut, kira-kira begitulah. Akhirnya beliau di atas pikiran-pikiran dan sebagainya, keluarlah coklat kaki. Ya. Waktu itu belum banyak karantina apa gitu, masih belum seragamnya gitu. Kita satu-satunya di area pelabuhan darat, di udara dan sebagainya di laut. Tapi lama-lama teman-teman yang bertugas di luar itu lama-lama kotor ini, Pak. Kantong-kantong ini bukan karena terima duit masuknya terus lama-lama kotor di sini, pokoknya kotor lah. Akhirnya mulai berubah itu, pokoknya celananya jangan coklat kaki. Mulailah yang hijau agak gelap, jadi Ya, tidak agak terlalu gelap. kotor, Pak ya. Nah, terus saya lah kebetulan bertugas di itu, saya panggil teman-teman direktur, terutama Pak Roy, almarhum. Roy ini kan seniman, Pak ya, tahu lah, Pak Andi tahu itu. Sampai nyanyi, main bintang film, bintang dan sebagainya. Jadi saya pikir orang ini punya satu sentuhan yang juga punya seni. Kita mendesain biru ini sampai tanda pangkat. Ya, tanda pangkat itu kita yakinkan tidak boleh overlapping sama teman-teman kita yang ada di Matra TNI. Jadi waktu itu keputusan kita jelas sekali kalau golongan 1 itu putih. Nah, ya, stripnya. Strip 1 itu 1A, strip 2 1B, strip 3 1C, stripnya 4 putih 1D. Kita dari laut, dari jauh kita lihat, ini tahu ini orang ini pangkatnya apa. Golongan 2 juga begitu. Ya, strip 1A, B, C, D. Ya, golongan 3 juga begitu, sampai golongan 4, bintang 1 itu 4A. Bintang 2 itu 4B, bintang 3 4C, bintang 4 4D. Kali Pak Menteri waktu datang ke Tanjung Balai Karimun itu 5 kita bikinkan. Jadi memang ada simplicity di situ. Kenapa biru? Karena international custom itu biru dongker semua, Pak. Bahwa sekalian berjalan di luar negeri manapun juga ada US custom, Australian custom, biru dongker. Jadi kita lakukan ini, Pak. Dan saya waktu itu melakukannya tidak ada tambahan biaya. Jadi saya tanya itu bagian perlengkapan. Kapan bulan apa Anda keluarkan ini? Pembagian bahan baru. Lakukan pada saat transisi itu kita rubah warnanya. Jadi tidak ada satu pos mata anggaran tertentu untuk melakukan perubahan warna. Sampai begitu-gitu kita lakukan itu. Ya, nah, tanda pangkat itu tidak saja ABC, Pak. Yang kasih kurung itu adalah mereka yang bertugas di lapangan. Yang tidak ada kurungnya itu adalah fungsi bantuan, staff. Jadi direktur waktu itu nggak ada pakai kurung di sekitarnya. Tapi ke Kanwil itu pakai kurung. Sampai begitu, Pak, desain pakai warna ini, pakai modelnya bagaimana, panggil itu pegawai wanita untuk jadi apa namanya, jadi model yang pria bagaimana, sampai begitu kita lakukan, Pak. Selesai itu disetujui. Saya jadi inspektur jenderal. Begitu, Pak. Saya usulkan inspektur jenderal juga punya semacam pangkat dan seragam. Waktu itu kita bikin hitam-hitam. Ajukan permohonan kepada atasan, saya tidak usah sebut lah, untuk begini-begini dengan pangkat begini, apa jawabannya, disposisinya. Tidak perlu seragam, yang penting otak. Ya mungkin karena beliau
bukan orang lapangan, Pak ya. Saya bayangkan itu aparat Inspektorat Jenderal yang harus melakukan cek spot check di area-area tertentu, Pak. Sendirian. Saya waktu dulu tugas di Tanjung Bitung pernah ngawal kayu itu ke Kalimantan, naik kapal itu 2 minggu sendirian. Nggak ada yang nemenin. Tapi siapa yang menyemangati saya? Baju seragam. Saya kalau melihat seragam abu-abu ini, saya sudah tidak peduli sama yang lain. Saya harus bela ini. Jadi peran seragam itu begitu. Jadi begitu saya ajukan permohonan begini, ya, yang penting otak. Ini pasti karena tidak ada pengalaman lapangan ini ya. Tidak pernah sendirian dia gitu. Pasti itu ya, jadi itulah ya. Nah, jadi itu sejarah pangkat itu begitu Pak Firdaus. Ya, jadi kita itu dihormati sama Matra TNI. Itu Pak waktu itu ini sedikit saya share juga. Kalau sampai sekarang saya main golf ketemu sama Pak Jenderal-Jenderal yang lama itu. Masuk Kapolri apa semua. Kalau ketemu saya panggil saya Pak Dirjen. Bilang Pak saya ini bukan udah diri saya ini rakyat biasa. Tidak, bagi Cilangkap Dirjen Bea Cukai Permana Agung. Yang lainnya penggantinya. Saya bukan mau overestimate juga, tidak Pak. Yang saya pentingkan itu pembelaan terhadap organisasi ini. Itu waktu itu wibawanya luar biasa ya. Setelah saya tugas selesai ke Tengkarang malam-malam pakai topi itu, komandan masih tahu mereka. Oh ini Pak Permana, ini Pak Permana. Jadi apa Pak ya, kebanggaan saya itu sebabnya bea cukai ku, bea cukaimu, bea cukai tak ini. Saya dilahirkan dan merasa panggilan saya untuk membentuk, mengembalikan marwah-marwah ini kan bahasanya Pak Andi ini. Jangan sampai korbankan itu. Ya. Kalau bicara materi, ini ilmu saya dulu Pak ya. Sekarang sebelum ada undang-undang gratifikasi. Sekarang mungkin kita harus sesuaikan, adjust, jadi jangan begitu lagi. Dulu saya bilang sama teman-teman yang semua di daerah, kita ini ibarat montir. Kalau ada orang motornya rusak, kita perbaiki, pasti tangan kita kena oli. Iya kan Pak? Kalau montir saya ini, yang motor saya rusak, saya bawa ke montir. Wah putih, wow, bersih semua. Saya ragu-ragu ini bisa perbaiki motor saya apa enggak ini? Kan mana begitu. Tapi kalau sampai celana dalamnya juga kena oli, rambutnya juga kena oli, juga enggak benar itu Pak. Jadi ibaratnya begitulah Pak ya. Jadi saya memberikan kereta api ini yang gerbongnya begini Pak, tapi jangan sampai keluar rel ini. Nah, jadi sekarang kita harus adjust lah, jangan sampai menyalahi undang-undang yang sudah berlaku. Jadi sejarah pangkat itu kira-kira begitu dengan perubahan-perubahan warna ya. Jadi kita respect betul. Saya kalau rapat dengan Director General of Custom di ASEAN dengan baju seragam ini, mereka bangga banget Pak. Saya pernah bercanda itu sama Dirjen Custom di Malaysia, di Singapura semua. Ayo kita tukeran mau enggak? Enggak ada yang mau Pak. Bea Cukai Indonesia paling ruwet, paling besar tanggung jawabnya. Tidak ada yang mau tukeran. Saya bilang kita bercanda. Ayo saya jadi Dirjen Singapura, Anda jadi Dirjen Indonesia. Enggak mau Pak Jani. Lihat memang area responsibility kita ini luar biasa. Karena itu yang hadir itu pilihan betul menurut saya ini. Jadi kalau saya melihat anak buah itu bukan saya lihat ini orang masalahnya apa, ini orang punya apa. Enggak ada, saya tidak pernah pikirkan itu Pak. Yang selalu dalam mata saya ini orang ini punya kehebatan apa. Saya punya akses apa dengan potensinya dia, saya tumbuhkan, kembangkan untuk sama-sama kita abdikan ke Direktorat Jenderal. Itu Pak. Saya bilang sama anak buah kerja yang baik, kalau ada yang ganggu semua instansi kita, biar dirjen yang menghadapi. Jadi mereka begitu Pak. Tapi kalau tidak tercapai apa-apa, yang negur pertama saya Pak. Saya dirjennya, saya pernah ke Kanwil Tanjung Priok Pak. Jadi kalau rapat itu saya persilahkan setelah saya beberkan persoalannya, para direktur ke Kanwil mau gebrak meja tidak setuju sama dirjen, silakan bicara. Kita debat, setelah selesai debat, saya buat keputusan, saya perintahkan kepada mereka, tugas Anda tinggal 2. Laksanakan, amankan. Karena tanggung jawab dirjen. Keluar mereka nggak ada yang ngomong di belakang. Begitu Pak. Ya, itu dulu Pak. Itu ada yang mau bertanya terus itu dari
Baik, karena ada satu pertanyaan lagi Bapak. Dari sepertinya ini sangat antusias sekali tadi Pak Lexi. Kita berikan kesempatan. Silakan Pak Lexi. Silakan. Ya, pertama langsung aja Pak, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Welcome to Makassar for second time. Setahu saya tahun 2018 Bapak di Kanwil. Ya, kalau saya sama Bapak ini mungkin 9 atau 8 tahun lalu ya Pak. Kita makan gado-gado di ruangannya Bapak. Boleh tanya? Serius Pak, makanya tadi waktu Bapak kedatangan Pak sudah di sini. Jadi waktu itu Bapak diperpanjang sama RI 1. Jadi habiskan waktu di lantai 7. Ya udah saya main-main ke sana sampai ngantar Bapak pulang pakai mobil dengan suspensinya yang bagus. Ya, yang ingin saya sampaikan pertama terima kasih Pak bahwa berbicara Bapak tadi punya profil ganti baju. Mungkin teman-teman harus tahu baju ini rancangan Bapak dan Samuel Serumena. Kita tepuk tangan dulu. Samuel Watimena maksud saya. Samuel Watimena maksud saya. Itu satu. Kedua, pemulihan ekonomi nasional salah satunya ekspor. Saya podcast sama Pak Andi beberapa waktu lalu Pak, saya bilang, dulu waktu ekspor dikembalikan, di depan 13 stasiun TV, Bapak bilang, bukan dikembalikan, loh ini tugas kami. Itu yang Bapak tekankan. Nah, pertanyaan saya ada dua. Yang satu, ketika Bapak baru dilantik menggantikan Pak Martiono Hadianto, beberapa waktu kemudian Bapak bilang begini, saya memimpin Direktorat Jenderal Bea Cukai yang adalah pegawai negeri sipil. Yang standar gajinya, ya pegawai negeri sipil. Fakta yang terjadi, anak buah saya harus berhadapan dengan transaksi nilai barang yang puluhan juta hingga tapi situasional seperti itu masih ada. Ya pertanyaan pertanyaannya, langsung kita jawab Bapak. Coba diulangi pertanyaannya, ada dua. Panjang sekali ya Pak ya pertanyaannya. Jadi Pak, yang pertama adalah yang saya tangkap, kita ini bea cukai dengan tanggung jawab yang sangat besar
ketika melihat atau disandingkan dengan gaji kita ya, gaji kita standar pegawai negeri sipil, dengan kita melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap barang-barang yang nilainya sangat fantastis di bidang ekspor, di bidang impor seperti itu kok kayaknya kurang seimbang gitu Pak. Nah, kiat-kiatnya seperti apa Pak dari Pak Lexi tadi ditanyakan agar kita tidak goyah. Sebelum yang kedua nanti diulangi pertanyaan kedua. Siap. Yang pertama tadi. Terima kasih Pak Lexi. Ya, mudah-mudahan segera bisa menjadi match itulah yang semua yang tidak match. Sebetulnya matching apa tidaknya itu ada rahasianya, Pak. Ya. Kalau kita open mind, orang yang open mind itu bisa mudah menerima pendapatnya orang lain, tidak tergantung betul-betul kepada keyakinan, beliefnya, pendapatnya sendiri. Orang yang open mind itu biasanya lebih punya tenacity, punya grit, punya daya tahan lebih matang. Orang-orang yang open mind ini. Mereka adalah orang-orang yang segera mampu melakukan adjustment terhadap apa saja yang terjadi perubahan. Itu orang-orang yang open mind. Karena itu penting sekali tadi. The strength of the head itu salah satunya open minded. Ada banyak orang yang tidak open mind, Mbak. Orang yang buat keputusan dengan mindset yang tertutup, mungkin satu tiket cukup baik itu keputusan, tapi dia sudah ngeblok satu aktivitas lain yang mungkin yang berarti kalau ada keluhan kan dia pada saat itu dia unmatched, tidak match. Saya tidak segera pada saat itu menyatakan, menginvalidasi mereka, menyatakan enggak itu Anda salah, tidak. Karena keluhan anak buah, keluhan ruangan dirijen. Dulu enggak boleh, Pak. Semua silakan masuk. Jadi sampai begitu Pak Lexi. Jadi match. Nah, kembali kepada pertanyaannya, memang kita karena masalah 50.000 jangan sampai tutup baju, Pak ya. Ya, itu memang kasihan. Karena itu dulu saya pernah mengusulkan pada saat mau bicara mengenai remunerasi. Gaji pegawai pajak dan bea cukai terutama ini Pak ya, jangan lagi ditentukan dengan standar gaji. Tapi merupakan prosentase dari kemampuan mengumpulkan target penerimaan. Iya dong Pak. Semakin besar target yang bisa diterima disumbangkan oleh pajak dan bea cukai, semakin besar penerimaan gajinya. Gitu Pak Lexi. Jadi ada semangat dari mereka untuk selanjutnya target set tingkatkan. Kalau tidak Pak sekarang buat apa? Sekarang itu Pak Lexi bisa tahu lah, rajin males sama aja gajinya. Dulu ya Pak ya, sekarang sudah tidak lagi. Dulu itu kan begitu Pak. Beliefnya itu begitu. Buat apa saya rajin sama males sama aja gajinya kok.
Jadi sistem itu tidak menciptakan insentif untuk berbakti lebih baik. Jadi caranya seperti tadi, jangan biarkan masalah 50 dulu masalah Tanjung Priok itu kalau cerita itu panjang lebar itu Pak, yang masuk KPK masuk ke situ Pak. Saya di Inspektorat Jenderal waktu itu. Jelas sekali kok perintahnya Bu Menteri. Pak Irjen lakukan itu penelitian. Saya teliti itu maksudnya Pak, supaya pada tingkat pertama saya bisa pilih. Mana yang sudah luar biasa kesalahannya, mana yang masih bisa diselamatkan. Pak, waktu itu saya di Irjen, saya ingin tunjukkan kepada semua, kita ini berwibawa Inspektorat Jenderal. Maksudnya apa? Hanya untuk satu tujuan, bahwa setelah itu, kalau ada instansi penegak umum yang mau masuk ke Kementerian Keuangan, pintu masuknya harus Inspektorat Jenderal. Karena yang tahu masalah keuangan itu Inspektorat Jenderal. Kalau jadi sekarang kan Pak, kalau masalah pajak copot, wah tarik semua. Ya kan begitu kan Pak? Nah dulu tuh niatnya begitu Pak. Karena itu saya mulai keraskan di Inspektorat Jenderal. Aduh itu mukanya orang-orang Dirjen Eselon 1 itu mulai merah-merah Pak. Bukan saya maksudnya keras, saya mau tunjukkan dulu wibawa Inspektorat Jenderal itu begitu, sehingga pada saat saya berdialog sama penegak hukum lain, tolong kalau mau masuk, pintu masuknya pakai Inspektorat Jenderal. Baru mereka bisa terima. Kalau kita kualitasnya irjennya sendiri masih average begitu, terus kita minta tolong masuknya melalui pintunya, mana mau dikasih. Jadi banyak gagasan-gagasan tuh Pak Lexi ya, yang harusnya ya inilah saya percayakan kepada mereka generasi yang lebih lanjut ini untuk membela Direktorat Jenderal kita. Itu pertanyaan pertama itu. Yang kedua apa? Pertanyaan kedua Pak. Jadi tips dari Bapak mungkin, bagaimana caranya kita yang tadi sesuai dengan tema kita sebetulnya ini, lintas generasi Pak, generasi dulu, generasi sekarang, generasi akan datang, itu kan bercampur menjadi satu, bekerja sama dalam kantor ini. Dengan tadi disinggung juga oleh Pak Yaini, lingkupnya adalah darat, laut, dan udara, dan juga sinerginya itu tidak hanya internal, tapi juga eksternal, Pak. Sekaligus menjadi closing statement nanti dari Bapak, karena sesuai dengan tema ini, Pak. Dari lintas generasinya dapat, dari sinerginya juga dapat. Gitu, Pak. Lintas generasi ini saya cuma titip kepada teman-teman yang milenial, yang banyak yang masih muda-muda. Saya ini punya dengan bersama teman-teman pengalaman merevisi Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai. Debat dengan berbagai pihak, tidak saja anggota dewan tapi pengusaha-pengusaha. Saya melihat salah satu kelemahan, tanda kutip kalau kita mau sebut itu sebagai kelemahan dari teman-teman milenial ini. Ya Pak, karena mereka terlalu bersahabat dengan Mr. Google ini, ya, terlalu instan jawabannya, ya real time. Jadi tidak lagi ada motivasi untuk mendalami pasal ini bunyinya begini, latar belakangnya apa sampai pasal ini lahir. Suasana kebatinannya bagaimana mungkin sampai pasal ini begini kata-katanya, nggak mau repot sampai situ. Percaya apa tidak? Saya ngajar di 4 di STAN, Pak. Mereka cerdasnya luar biasa. Kalau enggak mungkin masuk di STAN. Tapi itu, begitu kita debat satu pasal undang-undang, apalagi kalau saya geser interpretasi historis satu pasal. Udah lihat Mr. Google itu. Padahal menurut kita, kalau kita paham, understand tadi, bukan no Pak ya. Yang penjual kucing tadi kan baru dia mengerti, begitu si anak kecil ngangkat celananya bahwa oh kenapa dia pilih kucing yang cacat karena dia kakinya juga cacat. Baru dia paham. Kita juga harus begitu. Terhadap sistem, prosedur, law, regulation, jangan sekedar no, tapi understand. Kalau sudah begitu Pak, ibarat binatang itu yang kita pegang kepalanya. Nggak mungkin kemana-mana lagi itu binatang. Tapi kalau kita pegang ekornya, begini itu binatang, gampang sekali lepas itu. Apalagi kalau kita mau berdebat dengan instansi luar. Yakinkan adik-adik sekalian ya paham itu. Saya tidak menafikan bahwa kemudahan teknologi itu
menjadi sangat membantu pekerjaan kita. Tapi ingat, jangan lupa, teknologi itu yang sangat maju itu hanya tools. Ya, hanya alat untuk membantu kita, kelancaran kita menjadi lebih efektif, lebih efisien. Tapi tergantung kita sekarang. Kita yang melaksanakan itu bagaimana, ya. Jadi aparatur bea cukai itu, ya itu tadi, Pak. Ya. Harus bersemangat. Jadi apa pertanyaan tadi yang kedua? Tips tadi. Supaya bisa ya adaptasi tadi itu yang saya katakan itu, coba dalami nanti yang namanya strong of the head itu ya, berapa orang yang love to learn, yang open minded, itu adalah orang-orang yang mudah beradaptasi dengan tantangan yang selalu berubah. Bahwa sekarang ini menghadapi tantangan, mungkin 10 tahun lagi berubah tantangan itu, Pak. Orang-orang sukses di dunia ini tidak saja mampu survive tapi juga sukses adalah orang-orang yang fleksibel untuk lakukan adaptasi terhadap setiap perubahan. Orang-orang yang unggul itu begitu. Ya. Daripada orang-orang yang kekeh terus dengan beliefnya, padahal itu sudah tidak memungkinkan lagi. Kita harus fleksibel untuk selalu bisa mengantisipasi. Nah, kita ini mengabdi bukan kepada orang. Ini saya tekankan, Pak, ya. Kita mengabdi kepada tugas. Saya dulu begitu, Pak. Saya harapkan atasan-atasan saya juga sama, mengabdi sama-sama kepada tugas itu. Sehingga kita bisa match kalau bahasanya Pak Fleksi tadi. Tapi kalau kita mengabdi kepada orang, pimpinan yang kebetulan tidak baik, kita mau mengabdi terus sama dia. Masuk jurang, kita masuk jurang. Saya tidak, Pak. Ya, jadi saya lebih baik menjadi orang tidak populer. Saya inspektur jenderal, percaya apa tidak Bapak sekalian? Kalau bicara rapat itu selalu paling belakang saya. Tapi semua eselon 1 para dirjen bilang itu, kalau Pak Irjen sudah bicara kita eselon 1 pegangan kursi semua. Karena kalau model saya bicara begini, Pak, saya semprot semua itu. Karena mereka laporan-laporan itu yang penting menteri senang. Saya kan kasihan sama menteri. Ya, Bu Menteri itu cerdas luar biasa ya, tapi kan di belakang numbers ini, data ini tahu nggak ceritanya apa? Nggak mungkin tahu kan? Yang tahu itu orang lapangan. Saya tidak mau menteri saya itu masuk kepada suatu kondisi yang kemudian beliau salah. Nanti ditanya, mana irjennya tidur? Nah, repot lagi saya. Nah, saya berani memberikan pendapat, men-challenge demi untuk kebaikan. Bukan demi Permana Agung, nggak ada itu. Saya kira gitu, Mbak. Siap, terima kasih sekali Bapak, tepuk tangan untuk jawaban dari Bapak Permana Agung sekaligus closing statement ya. Jadi perlu digarisbawahi, kita harus open minded, itu yang utama, Pak. Ya, terima kasih sekali Bapak Permana Agung. Semoga bisa kita ambil manfaat dari sharing hari ini dari Bintal Bea Cukai Makassar hari ini. Dan Bapak, karena ini dari awal sampai dengan akhir memang kita masih semangat berapi-api, Pak. Saya mohon kepada hadirin untuk berdiri sejenak. Kita akan menyebutkan slogan kita hari ini, Bapak. Oh, oke. Nanti akan saya berikan aba-aba. Jadi bea cukaiku, bea cukaimu, bea cukai tak. Lintas generasi, sinergi membangun negeri. Ya, oke? Baik. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bea cukaiku, bea cukaimu, bea cukai tak. Lintas generasi, sinergi membangun negeri. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa, sampai merinding saya, Pak. Terima kasih sekali Bapak Permana Agung sudah berkenan hadir bersama kami di sini di tengah-tengah lobi Bea Cukai Makassar dan seluruh Indonesia melalui online. Kemudian kita akan kembalikan mic Pak kepada MC. Kami silahkan, jadi acara untuk inti materi hari ini kita tutup. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu hadirin baik online maupun offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih banyak, Pak. Sangat luar biasa. Sekali lagi, terima kasih banyak pada Bapak Permana Agung yang telah memberikan kita sangat semangat pada hari ini, motivasi untuk kita terus beradaptasi, open-minded, better, smart, and different. Baik, terlebih dahulu kami persilakan kembali kepada hadirin untuk dapat duduk kembali. Nah, untuk memberi semangat dan motivasi kepada seluruh pegawai Bea Cukai, kami memohon kesediaan dari Bapak Permana Agung untuk dapat memberikan torehan tinta emas kepada kanvas yang telah kami sediakan untuk dapat memberikan motivasi kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan juga kami mengundang pula Bapak Andi Pramono untuk dapat bergabung di depan kami. Alhamdulillah, sudah tertoreh di kampas yang kami akan pajang di kantor ini, be better, smart, and different. Izin Pak Permana Agung, sebagai bentuk semangat dan simbol perjuangan kami, selanjutnya penyematan PIN kepada Bapak Andi Pramono dalam sebagai bentuk perjuangan kami Bea Cukai Makassar untuk mewujudkan dan meraih wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM 2023. Mungkin bisa di depan di panggung, Pak. Izin, Pak. Ini sebagai bentuk simbol perjuangan kami dalam tahun ini untuk mewujudkan wilayah bersih, birokrasi bersih dan melayani WBBM 2023. Baik, terima kasih Bapak Permana Agung. Kami juga turut mengundang Bapak Zaini untuk dapat di panggung melaksanakan foto bersama. Izin Bapak Zaini boleh bergabung di atas panggung untuk siap.
Baik, terima kasih kepada Bapak. Kami persilahkan untuk dapat duduk kembali. Baik, selanjutnya hadirin yang berbahagia, kita akan melaksanakan kembali foto bersama bagi peserta yang hadir secara virtual pada Zoom Meeting. Nah, untuk itu bagi para peserta yang hadir melalui Zoom Meeting, kami harapkan untuk dapat mengaktifkan video dan dapat memberikan senyum terbaiknya. Baik, foto bersama akan saya pandu. Saya hitung 1, 2, 3. Gaya bebas, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, peserta hari ini, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkenan hadir baik secara langsung maupun secara virtual pada hari ini. Baik, akhir kata kami mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan terdapat kesalahan dan masih banyaknya kekurangan. Karena tadi diawali dengan pantun, saya juga akhiri dengan pantun. Mohon cakepnya Bapak Ibu ya. Garam di laut, asam di gunung. Cakep. Bertemu dalam satu belanga. Artinya? Hati senang, gembira, tak terbendung. Bertemu hadirin yang luar biasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan penampilan spesial pegawai-pegawai Bea Cukai berbakat Maraga Band. Cek. 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 Tambahin. Nggak nyala. Nggak nyala. Di ruang.
Mengejar dirimu takkan ada habisnya, membuat diriku menggila. Menjatuhkan pilihan apapun akan ku lewati. Hari ini sayang sangat berat.